Kalian dan saya akan melihat kisah Kimera peringkat S, nomor 17, yang dianggap sudah rusak. Para ilmuwan membuangnya ke alam iblis bersama pemburu hanya sebagai pelindung sekali pakai, dan dia dilarang keras untuk pernah kembali lagi ke laboratorium. Monster menyerang membabi buta di sana. Nomor 17 membantai semua monster itu dengan mudah demi keselamatan para pemburu, tapi mereka justru sengaja meninggalkannya begitu saja saat gerbang mulai tertutup rapat. Tanpa perintah lagi dan tubuh hancur, ingatan manusianya mendadak muncul. Dia dulu yatim piatu yang diculik dan disuntik 500 sel monster berbeda. Nah, perhatikan bagian gila ini. Saat tubuhnya meledak, nomor 17 justru terlahir kembali sebagai dirinya yang asli, seorang manusia dan bukan lagi sebagai monster. 17 terpaku, mencoba mencerna keajaiban yang baru saja menimpa dirinya. Dia sadar sel monster di tubuhnya masih aktif, artinya dia bukan manusia biasa. Dia sadar, lab itu sudah melupakannya, karena mereka tidak menjemputnya. Apalagi, nomor eksperimen di pergelangan tangannya kini sudah hilang total tanpa sisa sedikit pun. 17 percaya kalau dia bisa hidup kembali berkat kemampuan spesial dari monster tipe api yang bersemayam di dalam inti tubuhnya. Asalkan intinya tidak hancur, makhluk ini bisa selamat sampai 3 kali. Konon, sel Phoenix tidak bisa menyatu dengan sel manusia biasa. Ini membuktikan kasusnya sangat spesial, dan sekarang semua kendali laboratorium yang mengikatnya sudah musnah tanpa sisa sedikit pun. Masa lalunya sudah berakhir, dan dia ingin hidup normal sebagai manusia. Demi memulai lembaran baru, dia memikirkan sebuah nama, dan akhirnya memutuskan untuk memanggil dirinya sendiri dengan nama Xian. Awalnya Xian ingin balas dendam, tapi niat itu dibuangnya karena dia bahkan tidak tahu siapa yang harus dia incar. Meskipun begitu, dia yakin suatu saat akan bertemu dengan musuh-musuhnya. Saat menyadari tubuhnya telanjang bulat, Xian sadar kalau mendapatkan pakaian adalah langkah pertama yang sangat penting untuk menjadi manusia. Dia mulai berjalan menjelajahi alam iblis, hingga akhirnya menemukan sebuah sungai besar, lalu tiba-tiba melihat seekor burung monster yang mati karena keracunan di sana. Karena dia sangat butuh bahan kulit, dia pikir kulit burung monster ini akan sangat berguna untuk dijadikan pakaian. Dia mengubah lengannya menjadi bilah tajam, dan mulai menggunakan keahliannya dari lab dulu untuk menguliti burung besar tersebut. Seketika, bau racun yang sangat busuk memenuhi udara saat dia mulai menancapkan bilahnya ke dalam kulit burung tersebut. Tapi Xian terus lanjut sampai seluruh kulit burung itu berhasil dia ambil. Xian merasa sangat kecewa karena kulit itu ternyata sangat kaku dan belum diproses sama sekali. Tapi untungnya dia ingat, kalau dia bisa menyamak sendiri, kulit itu agar menjadi pakaian yang nyaman. Dia mulai memukuli kulit itu sekuat tenaga, sampai menjadi terasa sangat lembut. Tunggu sebentar, kalian lihat apa yang terjadi di belakangnya? Saat Xian asyik memotong kulit, burung monster itu tiba-tiba saja hidup kembali secara misterius. Dengan tangannya, dia merobek kulit itu menjadi bentuk pakaian manusia purba yang sangat pas untuk menutupi tubuhnya dari udara dingin. Dia sadar racun di kulit itu belum hilang sepenuhnya. Karena malas, dia membiarkannya saja. Tapi tiba-tiba terdengar suara kicauan kecil, dan Xian sangat terkejut saat melihat burung yang dia kuliti tadi ternyata masih bernapas. Burung itu sepertinya mengerti ucapannya, yang membuat Xian merasa sangat heran. Xian merasa sangat heran karena meskipun burung itu menunjukkan semua tanda kematian yang jelas, entah bagaimana dia masih bisa tetap hidup. Tanpa mau berpikir terlalu panjang, dia menyimpulkan bahwa burung ini adalah salah satu dari jenis monster tipe abadi. Dulu dia pasti sudah membunuh burung ini tanpa pikir panjang, namun karena melihat kondisi burung itu sudah terlalu lemah untuk bergerak, dia merasa tidak ada alasan lagi untuk menghabisi nyawanya. Dia merasa mereka berdua sama-sama beruntung. Jadi dia meminta burung itu untuk menjalani hidup keduanya dengan baik, sama seperti dirinya. Xian pergi sambil bergumam kalau takdir mungkin akan mempertemukan mereka lagi. Setelah masalah pakaiannya terselesaikan, Xian menyadari kalau agenda selanjutnya yang paling penting adalah mencari tempat tinggal yang nyaman untuknya berteduh. Xian mulai mencari dan menemukan sebuah gua berisi monster kelabang raksasa, tapi dia malas tinggal di tempat segelap itu dan memilih pergi. Sebelum pergi, dia memenggal kepala monster kelabang itu lalu terus berjalan, hingga akhirnya sampai di area pegunungan bersalju, yang sangat dingin sekali. Beberapa monster es mencoba menyerangnya, tapi semuanya habis dalam sekejap. Dia menganggap pegunungan salju bukan tempat yang tepat, karena dia akan merasa sangat kesulitan untuk mencari sumber makanan sehari-hari. Setelah berusaha keras mencari, dia akhirnya menemukan lokasi yang sangat sempurna, sebuah danau dengan pemandangan hijau yang dikelilingi oleh perbukitan yang sangat indah dan asri. Danau itu penuh ikan, jadi urusan perut sudah tidak perlu dikhawatirkan. Semua syarat rumah idaman ada di sini,
dan petualangan baru kita pun akhirnya resmi dimulai. Oke, kalian dan saya bakal lihat gimana Xian akhirnya menemukan lokasi buat bangun rumah barunya. Sementara itu sebuah kimera mekanik terdampar di alam iblis. Karena Xian sudah mantap mau membangun rumah di lokasi tersebut, dia mencari lahan yang pas, lalu mengubah lengannya jadi pedang tajam buat menebang pohon dan merapikannya begitu saja. Saat memasang kayu fondasi di tanah, dia sadar ada gundukan dan langsung membereskannya dengan meratakan tanah sampai benar-benar mulus. Begitu urusan tanah beres, dia mulai mengambil batang pohon dan menancapkannya di 4 sudut yang bakal jadi tiang utama rumah barunya nanti. Setelah itu, dia mulai memasang papan kayu buat lantai dan juga untuk bagian dindingnya. Karena tidak punya paku, dia akhirnya memakai lendir dari monster tipe siput. Ternyata lendirnya sangat keras, tapi dia sendiri belum yakin apakah bahan itu bakal tahan air atau tidak. Untuk sentuhan akhirnya, Xian menggunakan sutra dari kepompong larva ulat sutra. Dia cukup puas dengan hasil karyanya, tapi merasa masih ada satu hal yang kurang. Dia mulai berpikir apa saja yang biasanya ada di rumah manusia tapi belum dia miliki. Sempat terpikir buat bikin taman atau pelihara anjing, tapi rasanya tidak mungkin pelihara anjing di alam iblis. Akhirnya dia memutuskan untuk membuat sebuah kebun sayur sendiri, tapi rencana itu bikin dia dilema karena dia harus memikirkan jenis tanaman apa yang sebenarnya bisa tumbuh di alam iblis yang keras ini. Mendadak dia teringat kalau ada gunung salju di dekat posisinya sekarang, tempat dia bisa mendapatkan tanaman khusus yang disebut Mandreora. Nah, perhatikan bagian ini karena Xian langsung menuju habitat Mandreora di tempat energi iblis paling pekat. Salju tebal di gunung itu membuatnya teringat masa kecil saat diculik dan dikirim ke laboratorium. Meski penuh penderitaan, dia tidak bisa memungkiri kalau menjadi seorang Chimera punya keuntungan tersendiri. Beberapa keuntungan jadi Chimera adalah dia tidak perlu cemas soal rasa dingin atau lapar. Tak butuh waktu lama, akhirnya dia berhasil menemukan perkebunan Mandreora. Ternyata, Mandreora adalah makhluk yang sangat sensitif terhadap stres, persis seperti monster tipe ikan mola-mola. Mereka bisa mati mendadak hanya karena perubahan lingkungan yang sedikit saja. Karena dia berencana memindahkan Mandreora itu, dia berpikir kalau mengambil yang masih muda dan mudah beradaptasi adalah pilihan yang paling tepat. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencabut akarnya. Dan dia juga sudah bersiap menutup telinga karena mereka terkenal suka menjerit keras saat merasa terganggu. Dia menarik satu Mandreora keluar, tapi di luar dugaan, tanaman itu diam saja. Dia pikir itu cuma kebetulan dan menarik yang lain, tapi hasilnya tetap sama saja. Faktanya, para Mandreora itu justru sedang asyik tidur siang dan tidak peduli sama sekali. Dia menarik beberapa lagi, tapi tidak ada yang menjerit seperti dugaannya. Ternyata, jeritan itu hanya terjadi saat tanaman ini ditanam secara buatan oleh manusia. Karena dunia manusia punya energi iblis yang sangat rendah, mereka sering merasa stres. Itulah alasan kenapa mereka menjerit seperti kesetanan. Jika ditarik paksa, mereka juga bakal menjerit dan akhirnya mati seketika. Karena sekarang berada di alam iblis, Mandreora ini tidak punya alasan buat berteriak. Namun Xian tetap bingung kenapa tanaman-tanaman ini tidak mencoba kabur darinya. Padahal seharusnya mereka setidaknya berusaha untuk melarikan diri. Kalian pasti mikir hal yang sama kayak saya kan? Ternyata ada sel Mandreora dalam tubuh Xian sekarang. Dia merasa ini hal yang bagus karena jadi tidak merepotkan buat dirinya sendiri. Xian sudah mulai membayangkan hal-hal enak yang bisa dia dapatkan dari menanam Mandreora, seperti membuat teh atau bahkan memakannya sebagai camilan. Namun, mengambil buah mereka secara paksa justru membuatnya jadi beracun. Dan Xian sadar dia harus menemukan cara untuk meyakinkan tanaman itu agar percaya padanya. Tepat saat itu, dia menyadari ada beberapa pemburu di sekitarnya, dan dia memutuskan untuk memeriksanya karena penasaran apa yang mereka lakukan di gunung salju yang berbahaya ini. Sementara itu, dua pemburu sedang terdesak melawan gerombolan monster kelinci peringkat B setelah ditinggal pergi oleh rekan-rekan mereka. Kedua pemburu itu nyaris tidak bertahan hidup berkat penghalang mereka, tapi itu pun hampir hancur. Mereka mulai menyesal telah memilih menjadi pemburu dari semua pekerjaan yang ada. Tepat sebelum ajal menjemput mereka, tiba-tiba sesuatu muncul entah dari mana dan menghantam tanah tepat di depan mereka. Hal ini langsung menarik perhatian kedua pemburu dan juga para kelinci itu. Ketika debu akibat benturan itu mulai menipis, mereka sangat terkejut melihat sosok seseorang yang sedang berjalan mendekat, dan itu tidak lain adalah karakter utama kita. Xian menyadari kalau monster-monster itu ternyata adalah kelinci salju. Dan begitu para kelinci itu merasakan aura dari tubuh Xian, mereka langsung panik dan kabur menghilang begitu saja. Para pemburu itu seakan tidak percaya kalau monster peringkat B kabur hanya karena melihat Xian.
Mereka pun berterima kasih dan mulai memperkenalkan diri kepadanya. Xian juga menyebutkan namanya, tapi para pemburu itu bingung karena merasa nama itu terdengar sangat asing bagi mereka. Xian kemudian bertanya kenapa pemburu peringkat rendah seperti mereka nekat masuk ke wilayah alam iblis yang berbahaya ini. Dan disitulah kita tahu mereka nekat demi uang buat menangkap Kimera. Percayalah, petualangan Xian baru saja dimulai. Dengar, Xion langsung waspada mendengar soal Kimera. Dia mengira dirinya lah yang sedang dibicarakan. Namun para pemburu menjelaskan bahwa yang mereka cari adalah Chimera mekanik tipe tempur yang baru saja kabur dari sebuah laboratorium rahasia. Mengetahui kalau itu bukan jenisnya, Xion pun merasa lega karena dia tidak perlu mencemaskan apapun. Kini rencananya adalah mengumpulkan batu gerbang sebanyak mungkin sebelum kembali pulang ke rumah barunya yang nyaman. Xion kemudian bertanya tentang perlengkapan mereka, karena dia merasa sangat yakin kalau para pemburu itu membawa kristal. Para pemburu itu mengaku telah dikhianati dan seluruh peralatan berharga mereka telah dirampas. Mereka pun bertanya, apakah Xion punya rencana untuk segera kembali ke dunia manusia, karena tubuh mereka sudah mulai melemah. Intinya, manusia biasa tidak akan sanggup bertahan lama di dunia iblis karena energi jahatnya yang mematikan. Namun, hal mengerikan itu tidak berpengaruh pada Xion. Saat mereka mulai memohon, Xion tiba-tiba merasakan keberadaan para pengkhianat tadi, dan dia langsung terbang melesat ke arah mereka, meninggalkan para pemburu yang hanya bisa terdiam melihat kekuatannya. Dua pemburu malang itu hampir saja pingsan karena penyelamat mereka menghilang begitu saja dalam sekejap mata. Di sisi lain, para pemburu licik itu telah berhasil menyudutkan sang Kimera dan bersiap memberikan serangan terakhir. Sekarang perhatikan baik-baik, Kimera itu langsung mengaktifkan mode tempur dan bersiap untuk menghancurkan semua pemburu di depannya. Tak lama kemudian, Xion tiba di lokasi, namun dia hanya menemukan genangan darah dan sisa perlengkapan berburu. Selain itu, terdapat jejak kaki anak kecil yang bercampur baur dengan jejak monster. Hal ini membuktikan kalau Kimera logam cair itu bisa bebas mengubah wujudnya sesuka hati saat sedang bertarung melawan musuh-musuhnya. Namun, karena bahan pembuatnya sangat langka, ukurannya pun dibuat sangat kecil. Xion merasa cukup terkesan karena makhluk sekecil itu sanggup menghabisi 5 orang pemburu peringkat B yang mengincarnya. Sementara itu, 2 pemburu sebelumnya sudah mencapai batas mereka, apalagi salah satunya sedang menantikan kelahiran anak pertamanya. Tepat saat mereka merasa akan mati, Xion tiba-tiba muncul kembali sambil membawa seluruh perlengkapan milik mereka. Mereka mulai memohon lagi, dan meskipun awalnya ingin cuek, Xion teringat kalau mereka tidak punya satupun kristal gerbang. Tiba-tiba salah satu pemburu mengeluarkan uang tunai sebesar 2 juta won untuk membeli batu gerbang dari tangan Xion. Memang benar kalau mereka akan segera mati jika tidak keluar dari dunia iblis ini dengan sangat cepat. Xion merasa sangat terkejut melihat banyaknya jumlah uang yang ditawarkan kepadanya hanya untuk sekeping batu gerbang. Meski sebenarnya dia tidak butuh, Xion tetap mengambil uang itu sebagai biaya hidupnya saat mampir ke dunia manusia nanti. Xion membukakan gerbang untuk mereka, membuat sang pemburu langsung membungkuk dengan rasa hormat yang sangat tinggi. Dia berjanji tidak akan pernah melupakan kebaikan Xion sebelum membantu temannya yang sudah kelelahan itu untuk segera pergi. Saat itulah Xion menyebutkan harga normal batu itu hanya 200.000 won, namun pemburu itu bilang harganya sudah naik drastis. Ketika ditanya alasannya, Xion pun mengaku kalau dia merasa sedikit bersalah karena telah mengambil terlalu banyak uang mereka. Untuk menghilangkan rasa ganjal di hatinya, Xion pun berniat memberikan bantuan ekstra bagi para pemburu itu. Dia menepuk bahu pemburu yang lemas tadi dan mulai mengalirkan energi mananya, membuat mereka berdua merasa sangat terkejut. Kalian pasti tahu kalau teknik ini sangatlah berbahaya bagi pemburu tingkat A sekalipun, karena jika energi mereka saling berbenturan, pembuluh mana bisa pecah dan menyebabkan kematian saat itu juga. Kedua pemburu itu sudah pasrah dan mengira kalau mereka akan mati di tangan Xion saat itu juga. Namun secara mengejutkan, Xion berhasil melakukan teknik itu dengan sempurna dan berhasil memurnikan seluruh energi jahatnya. Mereka pun langsung berpelukan erat karena merasa sangat bersyukur masih bisa hidup. Setelah itu, Xion pun memutuskan untuk segera pergi. Sambil menatap kagum, mereka bertanya-tanya seberapa besar kekuatan mana milik Xion sampai bisa melakukan hal yang begitu mustahil. Setelah para pemburu itu menghilang, Xion kembali ke rumahnya dengan perasaan sangat senang karena petualangannya berjalan lancar. Dia melihat para mandragora, peliharaannya sudah mulai terbangun, dan dia merasa inilah saat yang paling tepat untuk menanamnya. Xion segera menanam mandragora itu di sebuah lahan. Namun, tanaman-tanaman kecil itu terlihat sangat tidak bahagia dan lesu. Dia mencoba memberikan sedikit energi mana untuk menenangkan mereka. Dan benar saja,
suasana hati tanaman itu pun berubah jadi ceria. Tanpa sadar, sang kimera mekanik sedang bersembunyi di semak-semak. Meskipun Xion bisa merasakan keberadaannya, dia memilih untuk tetap diam, sampai makhluk kecil itu sendiri yang berani menampakkan diri. Sesampainya di dalam rumah, Xion mengeluarkan semua barang yang dia dapatkan dari para pemburu, termasuk tumpukan uang tunai tadi. Ada sebuah kompor portabel, 8 batu gerbang, pakaian cadangan, hingga kantong tidur yang memang sedang dia butuhkan saat ini. Beruntungnya, di dalam tas itu juga ada sebungkus ramen yang mengingatkannya pada kenangan masa kecil di panti asuhan dulu. Percayalah, kita sepakat kalau ramen hangat adalah penutup cerita yang sempurna. Halo teman-teman, mari kita tonton kisah gila seorang pria kuat yang mencoba bertahan hidup di dunia iblis. Semuanya dimulai saat Cian sedang masak mie, tapi tiba-tiba seekor ikan terbang menyerangnya. Karena dia butuh bahan tambahan buat mie instannya, dia langsung memukul ikan itu sampai mati dan memasukkannya ke dalam panci, agar masakannya lebih ramai. Dia juga menemukan telur liar dan tanaman herbal sebagai pengganti bawang, lalu memasukkan semua bahan itu ke dalam panci miliknya. Sementara itu, si Chimera mekanik sedang mengawasinya dari kejauhan dengan perut yang terus berbunyi karena merasa sangat lapar. Cian menyalakan gas dan mulai menyiapkan mie, tapi bau menyengat dari masakannya itu hampir saja membuat tanaman mandriora mati tersedak. Meskipun makanan tersebut baunya benar-benar sangat mengerikan, si Chimera mekanik malah tampak sangat tertarik dan ingin mencicipinya. Karena sangat ingin makan, dia mendapat ide jenius dan berubah wujud menjadi seekor anjing agar mendapatkan simpati sebagai hewan yang terluka. Makhluk itu mulai mendekati Cian dengan wujud seekor anjing yang malang, tapi Cian dengan mudah menyadari kalau itu adalah si Chimera mekanik. Cian menilai situasi dan menyadari kalau Chimera ini masih sangat muda. Dia merasa heran bagaimana bisa Chimera itu kabur dari laboratorium dan bisa menempuh perjalanan sejauh ini hingga sampai ke dunia iblis. Karena si Chimera terlihat ingin ikut dengannya, dia pun menawarkan mie instan buatan sendiri yang tampilannya sangat mengerikan itu. Mereka berdua duduk bersama untuk makan, momen yang mengingatkan Chaeyeon saat dia masih menikmati mie di panti asuhan bersama teman-temannya dulu. Setelah mereka selesai menikmati hidangan tersebut, Kion menyuruh si Chimera untuk pergi karena dia harus segera membersihkan peralatan makannya. Nah, perhatikan bagian ini. Mari kita lihat betapa cerdiknya Kion saat dia mengingatkan si anjing kalau tadi kakinya yang sebelah kiri itu sedang pincang. Chimera itu terkejut karena rahasianya terbongkar, tapi dia malah mengganti kaki yang pincang tersebut dan terus berjalan seolah tidak terjadi apa-apa. Sesaat kemudian, dia memutuskan untuk mencoba mencuci baju dan mengeluarkan beberapa pakaian yang dia dapatkan dari para pemburu sebelumnya. Dia sadar harus melakukannya karena tidak mungkin memakai pakaian kulit selamanya jika dia tidak ingin terlihat seperti seorang manusia purba. Dia meletakkan kemejanya di atas sebuah batu dan berencana mengikuti instruksi cara mencuci pakaian secara tradisional yang sudah dia ketahui sejak lama. Dia mengambil sebuah kayu pendek dan mulai memukul kemeja itu dengan gerakan yang sangat hati-hati. Tapi di luar dugaan, pukulan lembutnya malah menghancurkan batu dan baju itu sekaligus. Sean pun merasa frustrasi karena memiliki kekuatan yang terlalu besar. Namun dia merasa lega karena masih punya satu kemeja lagi. Tapi dia menyadari kalau Chimera mekanik itu masih terus mengikutinya secara diam-diam. Meskipun makhluk itu terus menolak untuk melakukan kontak secara langsung, dia terus berubah wujud menjadi apapun agar penyamarannya tetap terjaga, sambil terus mengawasi setiap gerak-gerik yang dilakukan oleh pria itu. Dari semua yang sudah dia lihat, Kion menyimpulkan kalau Chimera mekanik ini masih berusia di bawah 5 tahun dan punya gaya bicara mekanik yang kaku, yang menurut Chan adalah hal wajar karena efek samping pada Chimera muda yang ingatannya dipaksa masuk ke dalam otak mereka secara kasar. Setelah melalui momen yang cukup sulit, dia akhirnya berhasil menyelesaikan cuciannya dan hasil pakaiannya pun terlihat sangat bersih dan rapi. Namun, setelah selesai mencuci kemeja itu, dia baru menyadari kalau ukurannya ternyata terlalu kecil untuk ukuran tubuhnya yang besar. Alih-alih membuangnya, dia memutuskan untuk tetap menggantung kemeja itu di jemuran dan membiarkannya di sana sebagai sebuah kenang-kenangan. Setelah urusan ini selesai, dia menyadari kalau memeriksa kondisi tanaman mandriora adalah hal berikutnya yang ada di dalam daftar tugasnya hari ini. Kalian lihat itu. Begitu Cian pergi, si Chimera langsung mengambil baju tersebut karena dia hanya ingin meniru perilaku manusia yang dia lihat sebelumnya. Chimera mekanik itu menyatakan kalau kemeja itu sekarang miliknya. Agar terlihat lebih cocok, dia berubah menjadi seorang gadis kecil cantik berambut panjang. Saat sedang memperhatikan mandriora, Cian menyadari kalau tanaman itu bertingkah sangat aneh.
yang mana hal ini seharusnya tidak terjadi di ladangnya. Daun-daun pada tanaman tersebut mulai layu dan bagian akarnya terlihat sangat kering, seperti sedang mengalami sebuah gangguan yang cukup serius. Cian merasa bingung karena sebelumnya dia sudah mencabut semua rumput liar saat pertama kali membuat lahan untuk tanaman mandragora miliknya. Cian kemudian melakukan penyelidikan secara teliti dan akhirnya menemukan adanya parasit bawah tanah yang selama ini menyulitkan pertumbuhan mandragora tersebut. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak memeriksa tanah dengan saksama, yang hampir saja menyebabkan kematian pada semua tanaman berharga miliknya. Dia menyadari kalau dia harus membuat sebuah taman yang lebih layak dengan ukuran yang kira-kira seluas bangunan rumah tinggalnya saat ini. Tepat saat dia akan mulai, si Kimera muncul dan menyapanya. Cian sangat terkejut melihat Kimera itu berubah menjadi seorang gadis kecil dan mencoba berbicara dengannya. Gadis itu bertanya kepada Cian apakah bangunan di belakangnya adalah rumahnya, dan Cian pun mengiyakan pertanyaan itu dengan nada yang santai. Dia lalu bertanya apakah Cian adalah penduduk asli sana, dan saat mendengar itu, Cian memutuskan untuk sedikit mengerjai gadis kecil tersebut. Cian mengaku kalau dia penduduk asli dan bertanya dari suku mana gadis itu berasal, yang membuat si Kimera langsung terdiam kaget mendengarnya. Setelah berpikir sejenak, dia menjawab kalau dia berasal dari seberang air terjun, yang lokasinya terletak sangat jauh dari tempat mereka sekarang. Dia menambahkan kalau tempat asalnya itu sangat jauh, sehingga hampir mustahil bagi Kion untuk bisa menemukan lokasi tersebut dengan mudah. Cian lanjut menggodanya dengan bertanya, apakah dia dari suku kelapa yang ada di air terjun? Dan Kimera itu langsung setuju dengan ucapan Sion. Cian menyinggung kalau pakaian yang dia pakai itu sebenarnya adalah miliknya. Mari kita tonton kelanjutannya bersama di episode berikutnya. Kalian dan aku bakal lihat si gadis yang ngotot kalau barang di sukunya otomatis jadi miliknya. Cian akhirnya memilih buat mengalah dan membiarkannya. Tapi dia penasaran kenapa gadis itu sendirian di sana. Ternyata dia baru saja diusir dari sukunya dan sekarang punya sebuah permintaan khusus buat Cian. Tanpa ragu, si gadis bilang kalau dia pengen numpang tinggal di rumah Cian, dia memohon banget supaya diizinkan. Cian pura-pura bingung dan nanya maksudnya apa, lalu si gadis keceplosan bilang kalau tempat tinggal Cian kelihatannya sangat aman buat bersembunyi. Cian sadar kalau gadis ini cuma butuh tempat bernaung dan akhirnya setuju, tapi dia harus membuktikan kegunaannya dulu. Si gadis langsung setuju dan minta Cian buat kasih dia tugas apa saja buat dikerjakan. Cian pun akhirnya menyuruhnya buat mulai mencangkul lahan, karena dia berencana membangun sebuah tempat tinggal baru yang nyaman buat para mandragora. Gadis itu langsung merebut tongkat dari tangan Cian, sambil meyakinkannya kalau dia sangat jago dalam urusan mengandalkan tenaga. Tanah langsung hancur berantakan dibuatnya, bikin Cian shock karena gadis ini sama sekali nggak berniat menyembunyikan kekuatan aslinya. Cian langsung paham kalau dia bukan anak biasa, jadi dia nggak ngerti gimana caranya bersikap seperti manusia normal. Tiba-tiba, Cian menanyakan namanya. Gadis itu kaget karena ternyata dia nggak punya nama, tapi dia memutuskan buat membuat sebuah nama baru untuk dirinya sendiri saat itu juga. Mengingat bunga yang dia lihat tadi, dia langsung memproklamirkan kalau namanya sekarang adalah Kimnari. Cian tahu dari mana asal nama itu, tapi dia malas berdebat panjang lebar dengannya. Nggak butuh waktu lama, kebunnya selesai, dan Cian memasang pagar batu. Dia lalu memindahkan para mandragora ke sana, dan mereka kelihatan sangat menyukai tempat barunya. Tiba-tiba, Cian melihat Kimnari menangis, dan langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Nari bilang kalau mandragora itu mengingatkannya pada teman-temannya, bikin Cian heran, karena dia nggak menyangka eksperimen laboratorium bisa punya sisi emosional seperti itu. Nah, perhatikan ini. Tiba-tiba, Cian merasakan aura aneh dan sadar kalau ada monster yang lagi saling serang. Nari bilang kalau dia sempat melihat monster berbentuk anak ayam tadi, dan kalau melihat dari auranya, si anak ayam itu pasti lagi dalam bahaya. Cian awalnya cuek, tapi dia kaget melihat Nari yang kelihatan sangat gelisah. Nari sebenarnya pengen menyelamatkan monster itu, tapi dia kesulitan bicara karena perintah yang sudah ditanamkan ke dalam otaknya sejak lama. Dia hampir nggak punya kehendak bebas, tapi Cian akhirnya memutuskan buat membantu. Cian bilang ke Nari kalau si anak ayam itu mungkin bisa selamat kalau mereka membantunya. Ucapan itu langsung memicu Nari buat berlari kencang menuju lokasi di mana si anak ayam dikeroyok oleh gerombolan monster pengganggu. Dengan penuh amarah Nari menghajar monster-monster itu dan menyuruh mereka berhenti menindas si anak ayam. Kalau kita intip masa lalunya, Nari ternyata sering dirundung oleh sesama subjek eksperimen karena dia terlalu rajin dan selalu menuruti semua perintah. Mereka sering mengeroyok dan memukulinya sampai babak belur. Itulah alasan kenapa Nari sangat benci pada tukang buli.
Didorong rasa dendam masa lalu, dia menghabisi semua monster itu tanpa ampun sedikit pun. Qian sedang sibuk mengurus para mandraora saat Nari tiba-tiba kembali sambil menggendong anak ayam putih yang sudah pingsan akibat serangan brutal yang diterimanya. Qian baru mau bicara saat dia sadar kalau sosok anak ayam ini terasa sangat familiar baginya. Nari pun menangis terseduh-seduh sambil memohon pada Qian untuk menyelamatkannya. Dan Qian pun setuju. Kalian lihat sendiri kan? Qian meletakkan tangannya dan langsung mentransfer mana karena nggak ada luka yang fatal. Saat melakukan itu, Qian baru sadar kalau anak ayam ini adalah monster tipe abadi yang kulitnya pernah dia ambil. Tapi Qian bingung, kenapa monster sehebat itu bisa menyusut jadi sekecil ini sekarang, tapi dia menduga kalau metode regenerasinya memang beda dari miliknya. Setelah selesai memberi mana, Nari bertanya soal keadaannya. Tapi Qian bilang kalau monster ini sebenarnya cuma kurang gizi saja. Dia kelaparan karena tubuh kecilnya itu, tapi Qian menenangkan Nari dan menjamin kalau si monster bakal pulih sendiri setelah diberi asupan mana. Mengejutkannya, Nari takut meninggalkan si anak ayam sendirian. Dia pun memohon pada Qian supaya diizinkan untuk merawat monster mungil itu. Dia berjanji bakal melatihnya dengan benar dan memberinya makan secara teratur. Qian memperingatkan kalau monster ini bisa saja tumbuh menjadi raksasa saat sudah dewasa nanti. Tapi Nari nggak keberatan dan meyakinkan kalau dia hanya akan memberinya makan sedikit saja. Qian nggak mau berdebat panjang lagi dengannya. Jadi dia akhirnya setuju buat membiarkan Nari yang mengurus monster itu. Qian pikir monster ini bakal berguna buat menjaga halaman rumah mereka nanti. Tak lama kemudian, si burung bangun dan saat membuka mata, dia langsung mengenali siapa Qian. Saat Nari kegirangan karena si monster sudah siuman, monster itu sendiri, di sisi lain, malah menatap waspada pada pria tangguh yang berdiri tepat di depannya. Si monster juga merasa jijik karena terus dipegang dan diguncang oleh seorang gadis kecil, sampai dia heran kenapa ada bocah manusia yang bisa nyasar ke dunia iblis. Saat Nari cuma mendengar suara kicauan lucu, Qian malah bisa mendengar si burung yang lagi berteriak ketakutan. Qian kaget banget karena ternyata dia bisa paham omongan si burung. Nari yang girang punya peliharaan baru, langsung saja memandikannya, dan kalian pasti penasaran gimana kelanjutannya kan? Oke, kalian harus denger ini, Nari baru aja kasih nama buat burung itu, dan pilihan terbaiknya cuma Gu gara-gara bunyinya mirip banget kayak merpati. Burung monster itu seakan nggak percaya kalau mereka beneran kasih nama yang seburuk itu buat dia. Gu langsung berdiri dan teriak ke arah Nari, tapi si gadis kecil ini malah mikir kalau Gu lagi nangis minta minum lagi. Tanpa ragu, Nari langsung nyiram dia lagi pakai air. Jelas aja, ini malah bikin hidup si Gu makin menderita. Gu akhirnya cuma bisa pasrah di atas meja, memohon dalam hati supaya Nari berhenti nyiram dia terus. Karena Nari nggak ngerti maksud Gu, Qian akhirnya turun tangan dan nyuruh Nari berhenti nyiram air. Alhasil, Nari mikir kalau si burung butuh makanan dan dia pun langsung pergi buat cari makan. Nggak lama kemudian, Qian sadar kalau dia butuh ruang penyimpanan, jadi dia siapin beberapa batang pohon buat dipotong-potong sesuai ukuran yang dia mau. Tapi anehnya, pohon itu langsung hancur cuma karena sentuhan kecil, bikin Chan jadi bingung banget. Dia ngerasa udah lakuin semuanya sesuai instruksi, tapi Gu malah ngasih tahu kalau sebenarnya dia salah total sejak awal. Gu jelasin kalau setiap pohon itu punya tekstur beda, dan yang lagi dipotong Chan ini sebenarnya cuma kayu lunak biasa. Qian kaget pas tahu kalau tingkat kekerasan kayu itu beda-beda, dan Gu beneran gak habis pikir kenapa orang ini bisa sebodoh itu. Qian terus nanya ke Gu warna apa yang nandain kayu paling keras. Dan Gu bilang kalau kayu warna merah itu yang paling kuat. Tiba-tiba burung monster itu baru sadar kalau ternyata Qian sebenarnya bisa ngerti semua omongannya sedari tadi. Nah, sekarang perhatiin baik-baik si burung coba kirim jembatan telepati ke pikiran Qian buat mastiin, tapi Qian langsung blokir serangan itu secepat kilat. Gu bingung gimana Qian bisa ngerti dia, dan Qian bilang kalau dia ngerasa ada kata-kata manusia yang tiba-tiba muncul di kepalanya. Sebaliknya, Qian ngerasa jauh lebih aneh kalau seekor monster bisa paham bahasa manusia. Gu sendiri kayak agak ragu buat ceritain gimana dia bisa ngelakuin itu. Tapi Qian langsung nebak kalau dia itu tipe monster cerdas yang langka banget, yang cuma lahir lewat kemungkinan kecil. Qian emang udah sering dengar soal ini, tapi sebenarnya ini pertama kalinya dia lihat monster kayak gini secara langsung. Qian lalu sadar kalau mereka berdua pernah ketemu sebelumnya, dan si Gu sendiri nggak berusaha buat ngebantah hal itu. Faktanya, Gu emang udah nunggu buat ketemu lagi, karena Qian pernah nyelamatin nyawanya pas dia buang kulit monster itu yang kena racun. Gu emang udah janji kalau nanti mereka ketemu lagi, dia bakal bantu Qian, meskipun itu cuma buat sekali aja. Qian akhirnya sadar
Kalau inti keabadian monster itu masih selamat gara-gara dulu dia sempat ngebuang semua racun di tubuh Gu. Karena sekarang dia nawarin bantuan, Kion nanya apa Gu siap bantuin dia saat itu juga, dan burung itu langsung jawab iya. Gu nyuruh Kion buat ikutin dia ke tempat pohon-pohon merah legendaris itu tumbuh. Mereka baru aja mau cabut, tapi tiba-tiba Nari lari balik sambil dikejar-kejar sama seorang pemburu tepat di belakangnya. Pemburu itu pakai serangan elemen api yang bikin Nari ketakutan setengah mati. Sebenarnya, pemburu ini juga nggak merasa bangga harus nyerang anak kecil kayak gitu. Tapi di saat yang sama, hidup dan karirnya beneran jadi taruhan kalau dia nggak berhasil bawa balik Camra Mekanik itu. Akhirnya, si pemburu berhasil nyusul Nari yang udah jatuh tersungkur ke tanah sambil nangis ketakutan. Dia langsung nembakin serangan api yang kuat buat nakutin Nari. Tapi untungnya Kion muncul dan nangkis serangan itu. Kalian bisa lihat sendiri gimana marah wajah Kion pas datang bareng Gu di pundaknya. Oke, Gu bilang, kalau dia bakal kasih tahu soal pohon-pohon itu setelah mereka berdua nyelamatin Nari dulu. Cian sadar kalau Nari beneran gemetaran karena dia trauma banget sama api. Jadi dia mutusin buat madamin apinya terlebih dulu. Gu marah banget lihat pemburu itu ngebully anak kecil. Sebaliknya, si pemburu juga kesel banget karena ada orang asing yang berani-beraninya ngehalangin dia buat nyelesain tugasnya. Cian intinya cuma bilang ke orang itu buat tutup mulut aja karena dia ngerasa pemburu ini kebanyakan omong. Hal ini bikin si pemburu naik pitam dan dengan penuh amarah dia mulai ngeluarin kekuatan api yang besar. Tapi Cian ngelakuin hal simpel buat bikin dia diem. Dia nembakin ledakan energi ke bukit di belakang mereka sampai bikin seluruh bukit itu runtuh nimpa si pemburu. Pemburu itu telat nyadar dan sebelum dia sempat kabur, dia udah terkubur hidup-hidup di bawah tumpukan pasir yang sangat banyak. Xian pun langsung nyamperin Nari buat bilang kalau sekarang dia udah nggak perlu ngerasa khawatir lagi soal apapun. Dia ngeyakinin Nari kalau tiap kali dia takut sama sesuatu, yang harus dia lakuin cuma hajar aja hal itu. Terus, Xian mutusin buat ngecek keadaan si pemburu tadi. Dia pegang kepala orang itu dan coba narik dia keluar dari pasir. Tapi anehnya, rambut si pemburu malah lepas gitu aja. Xion kaget banget lihat kejadian itu, tapi dia beneran syok pas ngeliat kalau kepala pemburu itu sebenarnya botak licin. Satu tim beneran kaget karena pemburu ini sebenarnya kelihatan masih muda banget, tapi kepalanya udah botak. Itulah alasan kenapa dia nutupin rasa malunya pakai rambut palsu. Nari langsung lupa kalau tadi dia baru aja nangis-nangis ketakutan. Dan dia pun mulai ngetawain si om-om botak itu. Di sisi lain, Cian nyoba buat nilai situasinya. Dan kalau dilihat dari perbandingan kekuatan si pemburu sama kekuatan Nari sendiri, Cian ngerasa harusnya Nari nggak bakal kalah lawan orang kayak dia. Karena pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi, dia pakai telepati buat ngintip isi memori orang tersebut. Dia ngerasain kalau Nari sebenarnya masih trauma berat sama ilmuwan jahat yang dulu eksperimen ke dia, makanya Kion ngusap kepala Nari karena udah jadi anak yang hebat. Begitulah cerita kita kali ini, trauma itu mungkin nggak langsung hilang. Tapi percayalah semuanya bakal membaik seiring berjalannya waktu. Kalian harus tetap bersamaku karena nasib pemburu ini bakal menarik. Apalagi Nari tiba-tiba punya ide cemerlang mau diapakan si botak. Sesaat kemudian, si pemburu terbangun dan mendapati dirinya tergantung tepat di atas air terjun. Mereka mengikatkan tali besar ke batu raksasa, dan dia benar-benar tergantung tak berdaya di sana. Melihat posisinya sekarang, si pemburu benar-benar menyesali semua keputusan hidupnya. Nari tertawa puas di kejauhan, sementara Xian berusaha menghentikannya supaya tidak terus menghina penampilan orang lain seperti itu. Xian kemudian mengambil panci dan mengambil air dari sungai, katanya sih mau dipakai untuk masak ramen. Nari girang bukan main saat mendengarnya karena bagi dia, ramen ikan buatan Xian adalah yang terenak di dunia. Xian menggodanya dengan bertanya apa suku kelapa juga makan ramen ikan, dan dia menjawab iya dengan semangat. Sementara itu si pemburu berusaha memahami situasinya, dan jika melihat dari aura serta penampilan Xian saat ini, dia menyimpulkan kalau Xian setidaknya ada di peringkat A, tapi dia tidak menutup kemungkinan kalau Xian jauh lebih kuat dari itu, mengingat banyak pemburu hebat yang biasanya bergerak diam-diam dari balik bayang-bayang. Saat Xian sedang sibuk menyiapkan air untuk ramen, Nari malah sibuk menangkap ikan ke sana kemari. Xian kemudian memperingatkan kalau mereka sebenarnya cuma butuh 1 ekor ikan saja untuk dimasak, jadi sisanya boleh dilepaskan saja. Nari pun setuju dan Xian menyuruhnya segera memasukkan ikan itu ke dalam panci. Si pemburu benar-benar ngeri melihat apa yang ada di depannya. Dia tidak percaya kalau air sebanyak itu bakal dipakai cuma buat memasak 3 bungkus ramen saja. Benar-benar sebuah kesalahan kuliner total baginya. Si pemburu tidak tahan melihat bencana kuliner yang akan mereka lakukan. Jadi dia berteriak kencang supaya dilepaskan agar dia saja yang memasak ramennya dengan benar. Xian akhirnya setuju dan langsung memotong talinya agar dia bisa mulai memasak
meskipun sebenarnya itu cuma sekadar mie ramen. Perhatikan baik-baik tekanannya. Si pemburu tahu kalau sampai dia salah masak, nyawanya bakal melayang di tangan mereka berdua. Dengan keringat bercucuran di wajahnya, dia memutuskan untuk menggunakan teknik memasak ramen standar terbaik yang dia kuasai. Dia merasa kalau takaran air yang tepat harus mengikuti apa yang dikatakan oleh indera keenamnya saat ini. Karena saat ini dia sedang memasak 3 bungkus ramen sekaligus, dia mulai memasukkan bumbu dan mie ke air mendidih. Dia pun menghitung kalau butuh waktu sekitar 4 menit lebih untuk matang sempurna. Demi mendapatkan waktu yang akurat, dia mulai menghitung detak jantungnya. Begitu mencapai angka 200, dia langsung mengeluarkan semua teknik pengolahan mie yang dia ketahui. Si pemburu berharap ada sedikit kimchi, tapi karena ini di alam iblis, tentu saja hal itu mustahil didapatkan. Meski begitu, dia sudah memberikan kemampuan terbaiknya dan tidak akan menyesali apapun konsekuensi setelah ini. Setelah matang, dia memanggil kelompok Xian untuk mencobanya. Mereka menatap mie itu dengan serius. Dan Nari yang pertama kali bilang kalau mie ini terlihat beda jauh dengan hasil masakan Xian. Xian dan anggota kelompoknya pun akhirnya memutuskan untuk mulai mencicipi mie buatan si pemburu tersebut. Kalian bisa lihat sendiri reaksinya. Baru satu suap saja, rasa lezatnya langsung bikin mereka melayang ke langit ketujuh. Nari sampai melompat dari meja saking enaknya. Bahkan Gu pun dibuat terpana dan bertanya-tanya apakah manusia di luar sana selalu makan makanan seenak ini setiap harinya. Xian sebenarnya merasa sangat terkejut, tapi dia menyarankan agar mereka menghabiskan dulu seluruh ramen yang ada di panci. Tak butuh waktu lama, makanannya habis tak bersisa meski jauh di dalam hati mereka ingin terus memakannya. Si pemburu bertanya dengan gugup apakah mereka suka ramennya, dan hal pertama yang Xian tanyakan adalah apa keinginan sebenarnya. Si pemburu bingung, tapi Xian bilang ramen seenak itu tidak mungkin dia makan secara cuma-cuma tanpa memberikan imbalan setimpal. Xian mendesak si pemburu untuk mengatakan apa yang dia inginkan. Jika permintaan itu masih dalam batas kemampuannya, Xian berjanji bakal mengabulkannya sekarang juga. Mendengar itu, si pemburu Namkis langsung girang dan bersujud di depan Xian. Dia memohon agar Xian bersedia mengajarinya rahasia untuk menjadi sekuat dirinya. Xian kaget mendengar permintaan itu dan bertanya kenapa dia minta diajari. Padahal Xian sendiri kan bukan gurunya si Namkis ini. Namkis akhirnya mengaku kalau Xian adalah sosok pemburu terkuat yang pernah dia temui sepanjang hidupnya sejauh ini. Apalagi, Namkis bisa melihat kalau Xian sudah menetap di alam iblis ini karena dia sudah membangun rumah sendiri. Namkis berusaha meyakinkan Xian soal keuntungannya jika dia ikut bergabung. Dia jago masak dan siap menjadi kurir pribadi yang akan mengambilkan barang apapun dari dunia manusia khusus untuk Xian. Namkis benar-benar putus asa ingin belajar dari Xian agar dia bisa segera naik ke peringkat A tahun ini. Xian kemudian bertanya, apakah alasan dia menyerang Nari sebelumnya adalah karena ingin mendapatkan uang hadiah dari sayembara. Si pemburu kaget monster mekanik itu punya nama, tapi Xian langsung membisikinya agar mengikuti alur cerita kalau Nari sebenarnya berasal dari suku kelapa. Namkis menjelaskan kalau dia mengejar Nari karena alasan pribadi yang sangat sulit untuk dia jelaskan saat ini kepada mereka, namun dia menjamin itu bukan karena uang. Baginya, selama dia bisa lulus ujian promosi pemburu peringkat A, dia tidak akan memedulikan hal lainnya lagi. Setelah mendengar permohonan tulusnya, Xian akhirnya setuju membantunya, karena ramen buatan si pemburu ini memang sangat lezat. Sebagai awal dari pelatihannya, Xian menyarankan agar mereka memulainya dengan melakukan sebuah pertandingan latihan atau sparring terlebih dahulu. Dan disinilah kalian bakal lihat kejutan berikutnya. Nari tiba-tiba memotong dan ingin dia saja yang bertarung melawan si pemburu. Xian pun bertanya apa dia benar-benar yakin dengan ucapannya itu. Oke, kalian dan saya akan melihat Nari mengingatkan Kion bahwa hal menakutkan itu harus dipukul sampai pingsan. Dengan semangat membara, Nari ingin mendapatkan kesempatan untuk memadamkan api milik Kisio juga. Kion menunjuk batu hitam bernama batu besi hitam, material yang konon berkali-kali lipat jauh lebih keras daripada sebuah berlian. Kisok sangat terkejut dan saat dia masih sibuk mencari alasan, Nari tiba-tiba menghancurkan batu itu dan mengajaknya bertarung. Selanjutnya kita akan masuk ke masa lalu Kisak, si pemburu jenius yang dianggap sangat berbakat pada masanya. Dia membangkitkan kekuatannya. Saat berusia 8 tahun, jauh lebih awal dibandingkan orang biasa yang baru bangkit di usia 10 tahun ke atas. Karena sangat pekerja keras, dia tumbuh begitu cepat hingga mencapai peringkat B+ sebelum genap berusia 20 tahun. Namun segalanya mulai berantakan bagi hidup sempurnanya saat dia menyadari bahwa rambutnya mulai rontok dengan sangat parah. Memasuki usia 20-an, rambutnya menipis drastis hingga membentuk garis rambut berbentuk huruf M yang lebar di kepalanya.
Kisio pun mulai mendatangi berbagai apotek demi mencoba menemukan solusi ajaib bagi masalah kerontokan rambutnya tersebut. Namun apoteker menyuruhnya menyerah soal tanam rambut karena itu pasti akan rontok juga. Dia kehilangan cahayanya sebagai pria tampan. Gara-gara hal ini, perkembangannya sebagai pemburu terhenti total sampai dia melihat program penelitian dari Dr. Han Mongdu di Institut Penelitian Hanbit. Sekarang perhatikan ini, sang dokter bercerita tentang cairan langka yang tumpah ke kepalanya dan secara ajaib menumbuhkan rambutnya kembali. Hebatnya lagi, dokter itu sudah hampir berusia 90 tahun, namun masih memiliki rambut yang sangat lebat. Hal ini langsung menarik perhatian Kizak, dan dia pun segera bangkit dari sofa tempatnya meratapi nasib. Saat ditanya soal sisa cairan logam itu, Mongdu malah berencana menggunakannya untuk menciptakan makhluk mekanik demi memenangkan hadiah besar. Kyo sangat marah saat menyadari bahwa sang dokter sama sekali tidak berniat membuat obat penumbuh rambut bagi manusia. Percayalah, bagian ini sangat krusial karena Kishio baru saja membaca berita bahwa monster mekanik buatan Institut Hanbit telah kabur menuju alam iblis. Karena tidak ada hukum di alam iblis, Kishio terbangun dari keterpurukannya dan memutuskan untuk memburu makhluk mekanik tersebut sendirian. Dia berencana untuk menuangkan semua logam cair itu ke kepalanya, tapi sekarang di alam iblis, saat sedang berlatih tanding dengan Nari, dia justru dihajar habis-habisan olehnya. Kishio tidak percaya bahwa Nari jauh lebih kuat darinya karena dia bahkan tidak bisa mendaratkan satu serangan pun padanya. Qian merasa sangat kecewa, namun Kisak bukanlah orang yang mudah menyerah dan berjanji kepada masternya untuk menjadi lebih baik. Kemudian, Chion akhirnya berhasil menyelesaikan lemari penyimpanan berkat tips dari Gu tentang penggunaan kayu merah yang sangat langka. Bahkan Gu merasa bangga dengan ciptaan Qian dan mengatakan bahwa lemari kayu tersebut pasti akan bertahan untuk waktu lama. Sementara yang lain sibuk dengan urusan mereka masing-masing, Kisok terus berlatih dengan sangat keras tanpa mengenal lelah. Meskipun dia menderita di tangan Nari, dia sama sekali tidak merasa malu. Sebaliknya, dia justru merasakan sebuah kebebasan. Dia sangat yakin bahwa ini karena dia akhirnya melepas wig-nya. Gu terkesan dengan kendali api Kisyok, tapi kecewa dia kalah dari anak kecil. Chion menjelaskan bahwa Nari bukanlah anak biasa. Karena sifatnya yang pantang menyerah, dia pun kembali meminta sesi latihan tanding tambahan melawan Nari. Kali ini, dia menyerang Nari dengan kobaran api yang dibentuk tajam menyerupai sebuah bilah pedang yang panas. Serangannya mengenai Nari, tapi Nari justru mencairkan tubuhnya, hingga membuat Kisok lengah dan terbuka bagi serangan balik yang mematikan. Nari kembali ke wujud manusia dan menendangnya begitu keras, sampai Kisok menabrak bukit hingga dindingnya retak dengan sangat parah. Nari dengan sangat percaya diri mengatakan bahwa dia tidak lagi takut pada api, dan itu semua berkat bantuan Chion. Sambil terbaring malu, Xian bertanya-tanya apakah dia sudah mencapai batasnya sebagai peringkat B dan tidak punya keahlian lagi. Namun, Kisok punya sifat pantang menyerah yang luar biasa. Dia pun bangkit kembali dengan raut wajah yang penuh semangat. Dia meminta Nari bertarung lagi, tapi tiba-tiba dia menyadari bahwa hidungnya mulai mengeluarkan darah atau mimisan. Dan Cheon pun bertanya kepadanya sudah berapa hari sebenarnya waktu yang telah dia habiskan di alam iblis. Kishok menjawab, sudah 9 hari. Lalu Kion menyarankannya pulang karena dengan peringkatnya sekarang, dia bisa saja mati jika bertahan. Akhirnya Kisok setuju dengan saran Kion meskipun dia ingin tinggal. Qian kemudian memberitahunya bahwa dia memiliki potensi besar untuk menjadi pemburu peringkat A dan memintanya untuk terus berjuang. Kisok sangat terkejut mendengarnya karena dia sudah kehilangan harapan setelah gagal dalam ujian peringkat A selama 6 tahun. Jadi, begitulah ceritanya. Perjuangan memang berat tapi kalian dan saya tahu kalau tekad yang kuat adalah segalanya. Menarik kan? Percayalah, gagal 6 kali berturut-turut itu adalah kejadian yang tidak pernah ada sebelumnya. Qian bilang dia masih bisa, karena monohol miliknya belum berkembang penuh. Qian menyuruh Kishio segera memurnikan energi iblisnya setibanya dia kembali nanti. Kisak berterima kasih atas saran Qian dan dia berjanji akan memberikan usaha terbaiknya. Saat bersiap pulang, Kishio tanya apa Kion butuh sesuatu karena dia lihat stok ramen miliknya sudah habis total. Kion tidak minta apa-apa lagi selain ramen itu, sementara Nari mendoakannya selamat sampai tujuan. Kizyuk menyuruh Nari terus berlatih, dan bersumpah akan memenangkan duel mereka di pertemuan berikutnya. Sebelum pergi, Kisyuk sempat mencari wig miliknya, tapi Chon bilang dia tidak melihatnya sama sekali. Setelah urusan selesai, dia pun pergi. Tapi begitu dia menghilang, Gu memperingatkan Qian soal risiko pengkhianatan Kisyok. Qian lalu balik bertanya pada Gu karena dia tahu Gu juga bisa membaca pikiran orang lain. Qian bisa melihat kalau Kishio benar-benar serius ingin jadi lebih kuat. Ditambah lagi,
Cion menghargai sifatnya yang sangat tulus itu. Tiba-tiba saja, Nari bertanya apakah Kion bisa mengerti ucapan Gu, dan dia mengiyakannya. Cian membawa Nari masuk untuk menunjukkan lemari yang baru diselesaikannya. Dia sangat bangga, meski Nari merasa rumah itu terlalu gelap. Xion setuju dengannya dan memutuskan bahwa membuat jendela adalah solusi terbaik untuk masalah itu. Dengan kemampuannya, dia memotong dinding untuk jendela, yang membuat Nari merasa sangat senang sekali. Karena Nari suka tempat terang, Xion merasa mereka butuh lampu agar suasana tidak mencekam saat malam tiba. Cian menyebut soal batu bercahaya yang bisa menerangi kegelapan. Memasang beberapa saja sudah cukup untuk menerangi semuanya. Gu bertanya apakah dia tahu di mana harus mencari batu-batu itu, dan dia menjawab ya. Nah, bagian ini penting buat kita perhatikan. Ternyata batu itu hanya ada di wilayah vulkanik, sebuah area yang dianggap sangat mematikan bagi para pemburu. Dan coba tebak, Gu bilang itu adalah kampung halamannya. Tapi saat mengatakannya, dia terlihat lesu. Chon heran karena seharusnya pulang ke rumah adalah hal yang menggembirakan. Nari bertanya apa yang dikatakan Gu, dan Cheon hanya menjelaskan kalau Gu sedang kesal soal sesuatu. Karena Gu cemas soal wilayah itu, Cheon memutuskan pergi sendiri saja. Jadi, mereka berdua bisa tetap di rumah. Nari menolak dan memaksa ikut karena dia sudah berhasil mengatasi rasa takutnya terhadap api. Cian terkesan Nari bisa berubah secepat itu. Dia lalu menawarkan pada Gu apakah dia juga ingin ikut. Dengan enggan, dia setuju untuk ikut karena ada urusan yang belum selesai di tempat asalnya itu. Karena semua sepakat, Cian berkata akan membuatkan beberapa perlengkapan khusus untuk Gu gunakan di area vulkanik nanti. Sementara itu, di perkebunan Mandreora, mereka malah asik bermain dengan wig milik Kisuk yang telah mereka curi. Wilayah vulkanik ini sangat dihindari karena abu panasnya yang bisa merobek kulit manusia dengan sangat mudah sekali. Konsentrasi energi iblis dan gas beracun di sana bisa membunuh siapapun hanya dengan satu tarikan napas. Itulah alasan kenapa tempat ini hampir tidak diketahui oleh dunia manusia. Kalian pasti mikir hal yang sama dengan saya kan? Baru sampai, tapi Nari sudah asik bermain dengan api. Gadis itu bertingkah sangat aneh, karena dia sebenarnya adalah bentuk kehidupan mekanis yang unik. Namun, dia lebih tertarik pada identitas asli Xion. Xion menjawab bahwa dia adalah seorang pemburu chimera. Hal yang mengejutkan Gu, karena biasanya wujud mereka bukan manusia. Xion menjelaskan wujudnya memang begitu, tapi setelah melakukan regenerasi, bentuk fisiknya berubah menjadi seperti sekarang. Xion bertanya apakah Gu nyaman bersama mereka, mengingat dia seekor monster yang mungkin merasa terancam di dekat pemburu. Gu meyakinkan Xion agar tidak khawatir, karena dia sangat senang akhirnya memiliki teman bicara yang bisa diajak mengobrol. Saat mereka asyik mengobrol, Nari datang mengeluh, karena dia tidak bisa mendengar suara Gu seperti yang Xion lakukan. Cian memberitahu Nari kalau Gu hanya sekadar ingin tahu dari mana asal-usul dirinya sebenarnya. Nari menyela dan mengaku sebagai penduduk asli. Tapi Gu tentu saja tahu kenyataan yang sebenarnya. Mereka terus menjelajahi tanah yang mendidih itu, dan Xion bilang batu bercahaya biasanya ditemukan dekat semburan lava. Tak lama, mereka sampai di puncak dan melihat batu itu. Tapi mereka menyadari seekor kodok api jantan sedang menangis. Ternyata ada kodok api betina yang mati di depannya. Itulah alasan kenapa kodok jantan itu sangat bersedih. Sepertinya, kodok betina itu sedang membawa telur-telur mereka tepat sebelum dia mengembuskan napas terakhirnya. Gu bilang hanya betina yang bisa membawa telur itu. Karena dia sudah mati, kemungkinan besar semua telur akan mati. Apalagi suhu kawah yang sangat panas ini mustahil bagi telur untuk bertahan. Nari merasa kasihan, dan Xion pun bertindak. Xion melompat ke arah kodok itu, sementara Gu memperingatkannya untuk menjauh karena hewan itu sedang sangat agresif. Dan boom! Serangan api maut itu cuma ditangkis pakai satu jari. Percayalah, perjalanan gila mereka baru saja dimulai. Oke, kalian harus lihat ini. Sebelum kodoknya sadar, karakter utama kita Cian sudah sampai dan menyentuh kepalanya cuma pakai satu jari. Ternyata Cion menyerang kodok itu memakai racun saraf saat dia menyentuh bagian kepalanya tadi. Ini membuat si kodok lumpuh, tapi Cian sadar kalau dia harus bergerak cepat karena racunnya cuma sedikit. Apalagi kodok api punya daya tahan tinggi terhadap racun. Dari atas puncak kawah, Nari berteriak kencang ke arah Cian untuk memastikan keadaannya baik-baik saja. Cian menjawab kalau dia tidak apa-apa karena sebenarnya dia punya sel kodok api di dalam tubuhnya. Cian bilang mereka mungkin tidak bisa menolong kodok yang sudah mati, tapi dia yakin mereka masih bisa menyelamatkan satu yang masih hidup. Xion lalu mengumpulkan semua telur itu dan menaruhnya di punggung kodok jantan sebelum mengikatnya dengan kuat supaya tidak jatuh. Si kodok jantan kaget bukan main saat dia mulai sadar dan melihat kalau sekarang dia sedang menggendong telur-telurnya.
Dia mendekati pasangannya yang sudah mati untuk berpamitan, sebelum akhirnya melompat pergi menuju tempat yang sangat jauh. Sekarang perhatikan baik-baik. Sebelum melompat pergi, si kodok menatap Nari seolah-olah dia sedang berterima kasih pada mereka semua. Karena urusan kodok sudah selesai, Cheon menyuruh Nari untuk segera turun, supaya mereka bisa mulai mengambil batu-batunya. Nari dengan semangat mengambil batu dari lubang vulkanik. Tapi Cheon memperingatkan agar hati-hati karena batu itu bisa menghancurkan kakinya kalau sampai terjatuh. Nari tertawa bercanda dan bilang kalau batu itu tidak sebanding dengan kekuatannya. Sementara si kecil Gu malah kesusahan membawa batu gara-gara tubuhnya yang sangat mungil. Cian lalu menyuruhnya pergi menyelesaikan urusannya sendiri, sementara dia yang akan mengurus semua batu-batu itu. Cian mengira kalau Gu bahkan membawa hadiah untuk teman-temannya, tapi Gu malah membantah dan bilang kalau monster tidak punya teman. Sebenarnya dia memang tidak berencana menemui mereka, dia cuma ingin menaruh hadiahnya lalu pergi begitu saja. Cian terkesan karena Gu merindukan kaumnya, yang membuktikan kalau dia adalah sosok monster yang sangat cerdas. Sebaliknya, Gu malah membohongi dirinya sendiri dengan bilang tidak rindu, tapi dia menyesal karena tidak sempat berpamitan saat pergi dulu. Cian lalu bertanya kenapa Gu meninggalkan kelompoknya, dan Gu menjelaskan kalau kecerdasan yang dia punya itu membawa hal baik sekaligus hal buruk. Sepertinya, Gu merasa tidak akan pernah merasakan kehampaan yang menyiksa sekarang ini kalau saja dia tidak pernah mempelajari bahasa. Gu merasa terlalu superior dan kesepian karena tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Itulah alasan kenapa dia pergi. Kenyataannya, kelompok asalnya bahkan tidak sadar kalau dia sudah pergi, tapi dia tidak menyalahkan mereka karena kaumnya memang tidak punya perasaan ikatan batin. Saat sedang sibuk memindahkan batu, Nari tiba-tiba menemukan sebuah telur yang jelas milik monster. Tapi dia tidak tahu itu telur apa. Namun, telur itu sedikit retak gara-gara Gu hampir saja terjatuh saat sedang membawa batu besar yang dia pegang tadi. Cian khawatir kalau bayi di dalamnya bakal bermasalah, karena monster harus keluar dari telur sendiri supaya bisa tumbuh jadi kuat dan sehat. Nari merasa cemas dan menyarankan agar mereka membawa telur itu pulang supaya tidak terpanggang. Tapi Gu menolak karena jenis monsternya belum diketahui. Di sisi lain, Son sedang memikirkan sebuah solusi yang paling sempurna. Dia punya tempat yang dianggap cocok untuk dijadikan sarang dan sebenarnya dia juga sedikit penasaran dengan apa yang ada di dalam telur itu. Nah, menurut kalian gimana? Akhirnya Chan memutuskan kalau mereka akan membawa pulang telur misterius itu ke rumah. Gu tetap keras kepala menyarankan agar telur itu ditinggalkan saja, karena dia belum pernah melihat jenis telur seperti itu sebelumnya. Chon lalu menggunakan taktik rasa bersalah padanya, menanyakan kenapa dia menjatuhkan batu sampai telur itu jadi retak sejak awal. Gu mengakui kesalahannya, tapi mengingatkan Chon kalau Nari bisa terluka karena keputusan bodoh itu, namun Chon menjamin semuanya aman selama ada dia. Gu memikirkan kata-kata itu baik-baik, dan akhirnya dia setuju kalau mereka akan membawa telur itu pulang. Karena semuanya sudah sepakat untuk membawa telurnya, Cian menyarankan agar mereka segera melanjutkan kegiatan menambang batu. Tidak lama kemudian, kelompok itu sampai di rumah dan melihat Kisio sudah kembali, yang membuat Cian kaget karena dia pulang cepat. Kisiok lalu menawarkan diri untuk membawakan tas Cian, dan Cian memberikan tasnya karena pria itu mengaku kalau dirinya sangat kuat. Kisi menerima tas tersebut, tapi dia langsung menjatuhkannya seolah-olah dia baru saja diberikan palu milik Thor yang berat. Saat itulah Kion sadar kalau wajah Kisok penuh dengan luka lebam, lalu dia bertanya apa yang sebenarnya sudah terjadi padanya. Kembali ke wilayah vulkanik, ternyata hadiah dari Gu untuk kaumnya adalah beberapa bungkus mie ramen yang dia tinggalkan di sana. Cian menduga kalau Kisok pasti habis dipukuli di suatu tempat, dan ini membuatnya syok karena Kisio bukan tipe orang yang mudah ditindas. Kisio mencoba membela diri soal auranya yang hancur dengan bilang kalau Nari biasa memukulinya, tapi Kion heran kenapa dia malah bangga. Untuk menghindari pertanyaan lebih lanjut dari Kion, Kyo langsung lari kabur dengan alasan ingin menyiapkan makanan untuk mereka. Beberapa saat kemudian, Nari melihat Cian sedang mengurus batu-batu itu dan bertanya apa yang dia lakukan, lalu Cian bilang dia sedang membuat lampu. Cian bilang batu ini akan digantung di langit-langit. Kalian pasti penasaran banget kan gimana jadinya nanti? Bayangkan kalian punya teman sepintar ini. Cion meyakinkan Nari bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan Nari pun memuji betapa cerdas dan detailnya dia. Selain itu, Nari sangat percaya bahwa Kion adalah orang yang berhati baik, persis seperti sifat ayahnya sendiri. Cian langsung bercanda apakah ayahnya berasal dari suku kelapa yang jauh di sana, dan Nari pun mencoba ikut melawak dengan mengiyakan ucapan konyol pria itu. Tiba-tiba saja, perkelahian hebat pecah antara Gu dan Mandrioras
karena dia merasa mereka telah berani menginvasi wilayah kekuasaannya secara paksa. Tak lama kemudian, Kisak akhirnya selesai memasak salah satu hidangan spesial andalannya, yaitu kantong tahu. Dia menyajikan makanan lezat itu dan menyuruh semuanya makan. Tapi Kion yang penasaran malah bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi pada wajah lebamnya itu. Kisok mulai bercerita kalau dia baru saja pergi ke asosiasi pemburu untuk mendaftar ujian promosi yang sangat penting bagi kariernya, tapi sialnya dia malah bertemu beberapa pemburu peringkat A yang mengejeknya. Karena terus gagal selama 7 tahun berturut-turut, perkelahian pun akhirnya pecah. Tapi sebelum dia selesai bercerita, teman-temannya sudah melahap habis semua makanan dan malah minta tambah lagi. Kisok menyebutkan bahwa para pemburu sombong itu menyuruhnya berhenti berkeliaran di sana karena dia hanyalah seorang pecundang yang tidak berguna. Kisio bilang mereka terus menghina rambutnya. Itulah yang membuatnya terpancing emosi, dan akhirnya memutuskan untuk menghajar mereka semua. Cian kemudian bertanya dengan sangat polos, apakah dia memang sudah benar-benar botak atau sengaja mencukur habis kepalanya. Masalah rambut rontoknya benar-benar sebuah misteri medis yang tak punya solusi, dan Cian pun bertanya kapan jadwal ujian promosi berikutnya, yang ternyata 90 hari lagi. Nah, perhatikan baik-baik, karena disinilah latihan gila yang kita tunggu-tunggu itu akan segera dimulai untuk mereka semua. Kisok terlihat sangat bersemangat tentang latihan ini, dan dia meyakinkan Cian bahwa dia siap melakukan apapun yang diperintahkan kepadanya. Namun Cian membuatnya sangat terkejut saat mengatakan tugas pertama yang harus dia lakukan adalah mengambil alih pekerjaan mencuci piring dari tangan Nari. Kisok masih menangis meratapi cucian piringnya, tapi Kion malah menambah beban dengan menyuruhnya mencuci batu cahaya untuk menghilangkan semua sisa debu vulkanik. Kisok sangat kaget mendengarnya dan mencoba mengingatkan Keon bahwa tadi dia sempat menjanjikan sesuatu tentang sebuah latihan spesial yang hebat. Cian kemudian membalas dengan ketus, dia bebas mengabaikan latihan itu jika memang ingin menghabiskan sisa hidupnya sebagai sampah tak berguna. Kion lalu berpaling ke arah Nari, mengajaknya pergi memancing sebentar untuk membantu proses pencernaan makanan mereka agar tetap lancar. Nari terlihat sangat senang dengan ide itu. Sementara Kisio di sisi lain mulai sadar, pasti ada alasan kuat mengapa Kion menyuruhnya mencuci piring. Alih-alih terus mengeluh, Kisok akhirnya mulai bekerja keras karena dia adalah pria yang sudah berjuang sangat hebat untuk bisa mencapai peringkat B. Kisok bahkan tidak membuang waktu sedetik pun untuk terus memuji semua kualitas luar biasa dan kepribadian baik yang dia miliki. Kisok kemudian menyusul mereka berdua ke sungai untuk membantu mencuci piring, tapi ternyata dia malah merasa sangat kesulitan saat harus menghadapi ikan-ikan yang mengganggunya di dalam air. Rupanya, jenis kekuatan unik yang dia miliki memang membuatnya sangat sulit untuk berurusan dengan hewan-hewan air yang gesit. Cian merasa sangat kecewa melihat tingkah Kisok, dan dia segera memberitahu pria itu bahwa mana miliknya pasti memiliki kegunaan lain yang lebih penting. Dia menyuruhnya memasang perisai dengan mana. Namun Kizyok mengaku bahwa dia sudah sering mencobanya, tapi teknik itu tidak pernah berhasil dia lakukan. Mendengar hal itu, Cian segera mengambil sebuah batu cahaya dan menyuruh Kizak untuk memegang benda tersebut dengan erat. Kizuk merasa heran kenapa dia tiba-tiba disuruh memegang batu cahaya, tapi tepat saat itu juga, batu tersebut merosot dan jatuh dari lengannya. Kalian juga pasti kaget, ternyata batu itu penuh energi iblis yang bikin tangannya lemah seketika dan dia tak kuat memegangnya. Kion menjelaskan bahwa batu cahaya itu memang mengandung energi iblis murni dari dunia iblis yang sangat kasar serta belum dimurnikan sama sekali. Cian menjelaskan bahwa dia harus menggunakan mana yang sudah dimurnikan untuk mendorong energi itu keluar sebelum bisa menggunakan kekuatannya dengan benar. Cian juga memberitahu Kisi bahwa sebenarnya dia punya banyak mana dalam tubuhnya, tapi dia hanya belum ahli dalam cara mengontrolnya. Cian menekan sebuah titik di dadanya dan bertanya apakah sebuah jalur telah terbuka, dan seketika itu juga Kisak bisa merasakan mana yang melonjak. Dia disuruh untuk fokus mengikuti jalur energi yang baru dibuka, itu sambil tetap berusaha keras mencoba mengangkat kembali batu cahaya yang berat tadi. Kisok melakukan sesuai instruksi, dan setelah sedikit berjuang keras dengan batu itu, akhirnya dia benar-benar berhasil mengangkatnya dengan sangat stabil. Kis merasa sangat terkesan karena ternyata tugas mencuci piring dan membersihkan batu-batu itu adalah bagian dari rencana latihan hebat milik Chon. Karena Kishio terlihat senang melakukannya, Cian menyuruhnya untuk terus mengalirkan mana sambil tetap menyelesaikan semua cucian piring yang tersisa. Sangat bersemangat dengan situasi ini, Kishio meyakinkan Kion bahwa dia siap melakukan segala hal yang akan disebutkan oleh gurunya itu. Cian pun merasa cukup terkesan dengan tekad dan kemauan kuatnya, karena jauh di lubuk hatinya Cian yakin Kishio benar-benar mampu melakukannya.
Malam harinya, Cion menggantung batu cahaya itu di langit-langit rumah, dan benda itu pun berfungsi sebagai lampu ruangan yang sangat terang. Saat semua orang terlelap, cuma Gu yang masih bangun menjaga telur karena dia sudah tidur sepanjang siang tadi dan tidak merasa mengantuk lagi. Tiba-tiba saja, dia melihat Nari bangkit dari tidurnya seperti sesosok zombie, dan dia mulai berjalan keluar rumah dengan tatapan yang kosong. Yang mengejutkan, ternyata Nari berjalan keluar rumah hanya untuk mencuci pakaiannya, karena dia merasa bajunya sudah mulai terlihat sangat kotor. Benar-benar aneh, kan? Kita lihat saja apa yang sebenarnya terjadi pada gadis itu di episode berikutnya nanti. Gu merasa dia harus melakukannya karena dia perempuan dan tidak punya pakaian lain. Nari keluar dari air dengan gembira karena cuciannya sudah bersih, benar-benar kemenangan kecil untuknya. Kalian bakal suka momen ini. Cian tiba-tiba muncul pura-pura sedang mencari udara segar di luar. Cian bertanya apa dia sedang jalan-jalan, dan Nari menjawab iya dengan sangat gugup. Cian menyuruhnya diam sebentar, lalu memasangkan sabuk dan bunga di pinggangnya agar terlihat keren. Tiba-tiba, terdengar suara menjengkelkan dari arah hutan yang membuat Nari merasa sangat ketakutan. Tapi Shaon menenangkannya karena itu cuma belalang, lalu bertanya apa Nari butuh baju atau sepatu. Nari menjawab kalau dia sudah sangat senang dengan apa yang diberikan Chan kepadanya. Kemudian, Sion keluar dari alam iblis dengan pakaian bagus tapi anehnya tanpa alas kaki. Nah, perhatikan bagian ini dia nekat pergi belanja demi Nari, meski orang-orang menganggapnya sudah gila. Xian belum bisa membawa Nari keluar karena alat pelacak dan trauma berat yang dia alami. Xian tidak pernah menyangka bakal menginjakan kaki di dunia manusia hanya demi pakaian anak-anak. Saat sedang bingung mencari toko, seorang bocah kumal menawarkan bantuan dengan bayaran 10.000 satu won. Bocah itu sadar kalau Xian bukan orang asli sana, dia berjanji mengantarnya ke toko. Xian setuju, tapi bilang baru bisa bayar setelah ada uang kembalian. Si bocah heran kenapa seorang hunter tidak punya uang 10.000 satu won di sakunya. Dia mengira Xian adalah pemula yang kena tipu, tapi tetap menyuruhnya ikut karena Xian terlihat kaya. Sambil berjalan menyusuri jalanan, bocah itu memperkenalkan dirinya sebagai Bongu. Xian memperhatikan banyak mobil polisi di sekitar yang membuatnya berpikir kalau daerah kumuh ini aman. Bongu menebak kalau Xian baru saja membangkitkan kekuatannya karena keluar gate tanpa perlengkapan sama sekali. Dia mengira Xian baru dirampok, tapi dia memberi nasihat agar Xian jangan pernah menyerah. Xian merasa anak ini cukup bijak, meski Bongu bersikeras dia sudah berumur 17 tahun. Kalian pasti setuju kalau distrik ini bahaya banget, apalagi saat mereka melihat segerombolan preman di depan. Ternyata geng luar angkasa yang dulu ada di distrik 11, sekarang sudah meluaskan kekuasaan ke distrik 13 sampai polisi pun tidak berani ke sana. Bongu bilang mereka sekarang di distrik 12, membuat Xian cemas soal panti asuhan lamanya. Sementara itu, di dalam sebuah toko pakaian khusus untuk anak-anak, pemiliknya menyesal buka toko di daerah kumuh, tepat saat Xian melangkah masuk ke tokonya. Setelah interaksi lucu dengan Bongsu, dia memberitahu pemilik toko kalau Xian ingin belanja. Park, sang pemilik toko, langsung menarik pipi Bongsu dengan kesal, menyuruhnya berhenti membawa hunter miskin, karena sudah banyak yang berutang, dia sangat meremehkan Xian. Ternyata, dia pernah menyuruh Bongsu membawa hunter malang karena teringat pada mendiang adiknya. Park mengakuinya, tapi dia bilang bisa bangkrut kalau terus-menerus membantu orang lain. Saat mereka sibuk berdebat, Sion asyik melihat-lihat baju. Tiba-tiba saja Xian memotong pembicaraan mereka, bilang dia mau beli baju, dan mengeluarkan uang 10 juta won sebagai satu-satunya uangnya. Seketika sikap mereka berubah total, Park jadi ramah, sementara Bongu langsung menyuguhkan camilan dan minuman. Park mulai mempromosikan semua koleksi pakaian yang dia punya di toko dengan sangat bersemangat. Xion memberitahu pemilik toko kalau dia butuh baju untuk gadis remaja dan dirinya sendiri. Park sangat gembira mendengarnya dan langsung sibuk mengeluarkan semua pakaian cantik miliknya. Akhirnya, Xian memborong semua baju di toko, sampai pemiliknya berharap hari ini tidak pernah berakhir. Setelah membungkus semuanya, dia menawarkan jasa pengiriman ke tempat tujuan, tapi Xian bilang dia bisa membawanya sendiri, lalu memberi uang 100.000 satu won pada Bongu. Setelah keluar toko, Bongsu diam saja sampai dia mengantar Xian ke penginapan yang diminta. Dia menjamin tempat itu aman karena dekat kantor polisi dan pemiliknya adalah orang baik. Dan disinilah perjalanan kita berhenti sejenak. Percayalah, kalian tidak mau melewatkan kelanjutan ceritanya nanti. Dia merasa ada yang aneh karena Xian memberinya uang 100.000, satu won dan baju baru. Bongsu curiga kalau Xian itu penculik yang suka menjebak anak-anak, makanya dia bingung mau kabur atau tidak. Oke, sekarang coba kita lihat. Kira-kira Xian ini beneran orang baik atau malah punya niat terselubung?
Gak lama kemudian, Cian balik lagi dan bilang kalau pemilik tokonya emang ramah banget. Tiba-tiba dia kasih kunci ke Bongsu. Ternyata Cian sudah bayar sewa setahun biar dia nggak tinggal di jalanan lagi. Selain itu, semua biaya makannya juga sudah dilunasi. Cian cuma mau anak itu makan dengan benar dan teratur. Setelah semua urusan beres, Cian pamit pergi. Saat dia mau masuk ke gerbang menuju dunia iblis, Bongsu memberanikan diri bertanya apa motif aslinya, karena mereka kan baru saja kenal hari ini. Bongsu masih tidak percaya ada orang asing yang mau berbuat sebaik itu kepadanya. Cian bilang kalau menolong Bongsu, mengingatkannya pada masa sulitnya dulu yang sudah lama sekali dia lalui. Akhirnya Cian melangkah masuk ke gerbang dunia iblis. Tapi pas dia sudah sampai di rumah, Nari sudah cemas karena Cian pergi tanpa pamit. Ternyata Cian sengaja keluar cuma buat beli hadiah untuknya. Dia menjatuhkan tas besar di depan Nari yang isinya penuh dengan baju-baju manusia yang cantik. Nari seneng banget lihat baju baru itu, dan Cian langsung nyuruh dia buat masuk dan mencobanya satu persatu. Ternyata baju yang dipakai Cian ke dunia manusia itu miliknya Kishio, dan dia sama sekali nggak bawa oleh-oleh buatnya. Sambil menunggu Nari dandan, Cian duduk santai sambil melipat sisa pakaian yang tadi dia beli. Cian merasa puas melihat Nari yang begitu gembira. Apalagi, Nari memang kelihatan sangat imut memakai baju itu. Dari semua pilihan, Nari milih kaos gambar ayam, karena menurutnya gambar itu mirip banget sama Shinagawa. Gu nggak terima dan merasa dihina karena disamakan dengan coretan gambar ayam bodoh di atas kain. Cian lalu membiarkan Nari membantu melipat baju, tapi Gu protes karena rumah mereka sudah tidak muat lagi. Cian ternyata sudah memikirkan masalah ini matang-matang sebelumnya. Solusinya mereka bakal renovasi rumah biar ada lemari besar dan ruang khusus buat koleksi baju baru Nari. Gu bingung siapa yang mau tebang pohon, tapi Cian bilang dia sudah punya orang yang tepat buat kerja paksa. Kalian pasti sudah tahu siapa korbannya. Ya, si Kishio yang malang dipanggil buat dapat latihan spesial. Kishio datang dengan semangat sambil membawakan baju usang Cian yang sudah dia bersihkan susah payah. Katanya baju itu penuh racun mematikan sampai Kishio hampir mati cuma gara-gara menyentuhnya saja tadi. Dia pikir Cian sengaja membiarkan racun itu menempel di bajunya sebagai bentuk latihan kekuatan yang ekstrem. Padahal mah Cian cuma malas mencucinya saja. Terus tiba-tiba dia malah nyuruh Kishio buat pakai baju itu. Cian beralasan kalau baju penuh racun itu bakal jadi seragam latihan yang paling sempurna buat Kishio. Dia disuruh pakai baju itu sambil tebang kayu, dan si Nagagu malah semangat mau jadi mandornya. Kishio mulai panik karena nyawanya beneran terancam. Apalagi si Cian malah menyuruhnya melakukan kerja fisik yang berat. Tiba-tiba saja terdengar teriakan Nari dari dalam rumah yang suaranya bikin semua orang kaget bukan main. Nah, ini dia saat yang kita tunggu, telur misterius itu akhirnya mulai retak dan bergerak dengan sangat liar. Kishio takut kalau yang keluar nanti adalah monster kelas bencana yang bakal menghancurkan tempat tinggal mereka. Tapi Nari yakin monster yang lahir bakal imut. Saat mereka berdebat, cakar tajam mulai merobek kulit telur itu. Semua mata tertuju ke telur tersebut, sampai akhirnya sosok makhluk di dalamnya keluar secara utuh. Nari dan Kishio malah jadi bingung, karena bentuk makhluk ini beneran aneh dan belum pernah mereka lihat. Badannya mirip ular tapi punya kaki burung. Tiba-tiba dia loncat ke muka Kishio sampai dia mau mati ketakutan. Setelah kerusuhan itu, Kishio lanjut menebang pohon sesuai perintah dari masternya yang sangat kejam. Si Gu nangkring di atas kepalanya buat mengawasi pekerjaan Kishio yang sedang mandi keringat itu. Kishio beneran tersiksa karena efek racun di bajunya. Dia nggak habis pikir gimana Cian bisa santai pakai itu. Di sisi lain, Cian malah asyik bersantai setelah selesai membereskan semua baju-baju baru tadi. Nari kemudian datang sambil menggendong makhluk tadi yang ternyata terlihat sangat nurut dan baik kepadanya. Cian yakin monster itu bakal setia sama Nari karena dia tahu kalau Narilah yang sudah menyelamatkan nyawanya. Dan akhirnya mereka sepakat kasih nama Sasa. Kira-kira petualangan apa lagi ya yang menunggu kita selanjutnya? Kalian dan aku akan melihat awal petualangan saat Sasa tiba-tiba lari masuk ke dalam hutan. Cian senang melihat mereka berdua akur, karena itu pertanda baik bagi keharmonisan keluarga mereka di sana. Cian bilang pada Gu kalau dia belum pernah melihat makhluk seperti Sasa, dan Gu pun setuju karena ini spesies langka. Tapi Gu yakin monster itu berasal dari wilayah vulkanik, jadi mereka harus mengawasi para Mandreora agar tetap aman. Ternyata, monster dari zona vulkanik menganggap tanaman sebagai makanan yang sangat lezat. Mereka memakan tanaman apapun, karena tumbuhan sangat jarang di sana. Apalagi tanaman yang punya energi iblis sangat kuat. Karena itu, Gu sangat yakin monster kecil itu akan mencoba menggali dan memakan para Mandreora yang berharga. Sekarang perhatikan baik-baik karena Sasa sudah sampai di ladang Mandraora
dan siap untuk mulai beraksi. Nari ingin segera menghentikan mereka, tapi Cheon bilang hal itu sama sekali tidak perlu dilakukan. Dia percaya sesama monster memang harus saling bertarung sekali saja untuk menyelesaikan perbedaan di antara mereka sendiri. Karena Sasa masih muda, Kion tidak khawatir. Tapi tiba-tiba, Sasa menyerang Mandreora terkecil, namun langsung dihalangi yang terbesar. Mandreora itu langsung masuk ke mode bertahan dan melakukan serangan balik tepat, seperti yang sudah mereka duga sebelumnya. Namun Sasa berhasil menangkis serangan itu dengan ekornya sambil memasang wajah tersenyum. Tapi Mandreora ketiga sudah menggunakan kesempatan itu untuk segera mengepung posisi Sasa. Akhirnya, para Mandreora menghajar Sasa habis-habisan sampai monster kecil itu mulai menangis sedih. Sasa akhirnya kabur dan Kion menyebut Mandreora memenangkan ronde pertama ini. Jadi mereka memutuskan kembali bekerja saja. 2 hari kemudian, Kisak selesai membangun perluasan rumah dan menangis bahagia. Cian muncul lalu memujinya karena hasilnya ternyata jauh lebih bagus. Nari terkesan karena rumahnya berbau bunga berkat gulu yang memilihkan kayu aromatik khusus untuk proses pembangunan tersebut. Cian yakin semua pakaian yang disimpan di sana nanti juga akan berbau harum. Saat Kisuk mengetahui kalau Cian sudah memberi nama Sasa untuk monster baru itu, dia mengusulkan nama anak ayam ular yang terdengar sangat konyol bagi siapapun yang mendengarnya saat itu. Nari juga memberikan usul nama, tapi ternyata idenya sama buruknya dengan yang lain. Gu ingin ikut bicara, dan Kion pun menanyakan siapa nama aslinya yang pernah dia banggakan sebelumnya. Gu lalu mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah kuku gunung berbatu yang menunjukkan identitas aslinya yang kuat. Kalian pasti setuju kalau teman-teman karakter utama kita ini memang agak unik, jadi nama Sasa tetap dipakai. Setelah pembangunan selesai, Gu bertanya kepada Cian tentang apa rencana mereka untuk langkah selanjutnya. Cian kemudian mengungkapkan ide yang sempat dia pikirkan saat masih berada di alam manusia. Dia menyarankan membangun pagar kokoh di sekitar rumah untuk mencegah monster masuk saat dia sedang pergi. Kisuk menatap rumah itu dan ragu apakah ada monster waras yang berani mendekati bangunan seseram ini. Cian bilang pemburu nakal atau monster kelas S bisa saja muncul, jadi mereka butuh material dengan energi iblis. Dan untuk mendapatkan itu, mereka semua harus melakukan perjalanan menuju ke area pesisir pantai. Rupanya di sana ada kuarsa kuning yang kekuatannya bahkan jauh lebih keras daripada batu hitam. Cian membayangkan indahnya pagar itu nanti, sementara Nari dan Gu sangat bersemangat, tapi Kisak justru merasa sangat ketakutan. Kisak merasa sangat ketakutan, tapi tiba-tiba dia mimisan, yang berarti dia harus segera kembali ke dunia manusia di waktu yang tepat. Kisak segera berpamitan pada Cion untuk mencari obat energi iblis dan permintaan itu langsung disetujui. Cian menyuruhnya untuk menjaga para Mandreora kalau mereka pulang terlambat dari perjalanan nanti. Kisak memperingatkan bahwa wilayah pesisir sangat berbahaya bagi pemburu peringkat A ke bawah karena dikuasai monster bencana. Ini pertama kalinya Cian mendengar hal itu dan dikabarkan mereka adalah pemburu Chimera yang kabur dari laboratorium. Ternyata mereka memiliki kepala burung, namun tubuh mereka tetap berbentuk manusia dan sekarang sedang melawan para pemburu. Serangan pelacak itu mengenai sasaran dan membuat monster tersebut berbalik ke arah yang berlawanan. Mereka mengira monster itu kabur dan ingin mengejarnya sampai ke tempat persembunyian sebelum akhirnya menghabisi mereka semua. Nah, itulah ceritanya dan kalian pasti tidak sabar untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya nanti. Kalian harus tahu kalau para pemburu ini mengira para Chimera sudah jadi monster liar dan mereka nggak mau pencapaian besar ini hancur begitu saja. Tiba-tiba, mereka menyadari kalau monster itu bahkan nggak berusaha kabur, tapi justru melesat lurus mengincar mereka. Pemimpin tim segera memerintahkan anak buahnya memasang pelindung, tapi penghalang itu hancur berkeping-keping hanya dengan satu serangan telak saja. Disinilah mereka mulai tersadar, kalau mereka sudah salah menilai kekuatan monster tersebut. Perhatikan baik-baik bagian ini. Monster itu menyerang lagi, dan siap menghabisi mereka, tapi untungnya Nari muncul untuk menghajarnya sambil berteriak agar mencari lawan yang sepadan. Monster itu menyadari kalau Nari juga seorang Chimera, lalu dia melompat mundur untuk memantau kembali situasi yang ada. Nari kemudian mengadu pada Cion kalau monster itu sedang merundung para pemburu malang tersebut. Tapi Cion merasa sebaliknya. Saat itu juga, para pemburu menyadari keberadaan Chimera mekanik yang sedang mengintai di sekitar mereka. Chon baru tersadar kalau alat pelacak masih tertanam di tubuh Nari. Selain itu, Cian sepertinya kenal dengan pria berkepala burung itu. Kion berteriak mengingatkan kalau mereka dulu teman sekamar, meski dia sendiri sulit mengingat nomor identitas pria tersebut. Saat Cian sibuk bicara dengan si kepala burung, pemburu lain menyarankan agar mereka segera mundur dan kembali ke dunia manusia.
Namun, mereka berencana untuk kembali lagi dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Begitu mendengarnya, Chan tahu mereka akan jadi pengganggu. Jadi dia memutuskan untuk membereskan situasi ini bersama si kepala burung. Ternyata memang benar kalau si burung itu adalah teman sekamarnya dulu, nomor 33. Ternyata kalian juga kaget kan? Nomor 33 mengenali aroma keon dan tahu kalau dia sebenarnya adalah nomor 17. 66 tahun lalu di hutan dekat laboratorium TDA, nomor 33 terlihat menggendong gadis kecil saat mencoba kabur. Gadis kecil itu bernama Gia, dan nomor 33 berjuang keras membawa mereka ke tempat aman melewati hutan lebat. Tiba-tiba mereka bertemu Cian kecil yang berkata bahwa dia sudah mendengar kalau efek samping pria itu kini semakin memburuk. Cian memperingatkan bahwa hidupnya akan berakhir tragis jika tak kembali dalam 3 hari karena mantra peledak akan otomatis membunuhnya. Namun, Cian bilang kalau adiknya yang bernama Gia belum dijadwalkan untuk segera dimusnahkan. Cian menyarankan agar nomor 33 kembali ke laboratorium demi mendapatkan obat penawar agar bisa bertahan hidup sedikit lebih lama. Nomor 33 membalas bahwa Kion takkan pernah mengerti perasaan mereka karena dia tak punya efek samping apapun. Nomor 33 membaringkan adiknya dan menegaskan pada Chon bahwa dia hanya ingin hidup dengan bebas. Dan demi mendapatkan kebebasan itu, dia siap bertarung melawan Chon untuk menyingkirkannya dari jalan. Saat itulah Chon membuka gerbang ke dunia iblis, membuat nomor 33 syok karena tak menyangka dia punya batu gerbang. Intinya, ada 2 pilihan bagi mereka berdua jika nekat melangkah masuk ke dalam dunia iblis tersebut. Antara sel manusia mereka teracuni energi iblis, atau sel monster mereka menyerap energi itu dan akhirnya menjadi aktif. Cion meyakinkan bahwa dunia iblis adalah pilihan terbaik bagi nomor 33 yang ingin terus hidup bebas sampai mati. Secara teori, mantra peledak dari laboratorium tidak akan aktif jika mereka berhasil menyeberang ke dunia iblis. Nomor 33 bertanya cara bertahan hidup di sana, dan Cion bilang dia harus mengumpulkan mana untuk melindungi pikiran manusianya. Kan mengakui ini tidak akan mudah dengan kemampuannya sekarang, tapi dia yakin masa depan masih menyimpan sebuah ketidakpastian. Nomor 33 tak tahu alasan Cian membantunya, tapi dia tetap menerima bantuan itu demi keselamatan mereka. Sebelum benar-benar melangkah masuk ke dunia iblis, nomor 33 berkata, meski sudah sekamar 4 tahun, mereka tak tahu nama masing-masing, lalu mengungkap namanya adalah Yubam. Kembali ke masa kini, Xion memberikan pengendalian pikiran pada para pemburu untuk menghapus semua ingatan mereka. Dan setelah menyadari kalau rencananya bekerja dengan sempurna, dia pun membiarkan para pemburu itu pergi begitu saja. Ternyata Cian memiliki sel tanaman pelupa di tubuhnya, yang bisa menyebabkan efek hipnosis serta hilang ingatan secara seketika. Yubam tak percaya berapa banyak zat yang disuntikkan ke tubuh Cian, tapi Cian hanya bilang banyak hal terjadi setelah dia pergi. Nari kemudian menarik baju Kion sambil bertanya penasaran apakah dia memang sudah mengenal Yubom dari suatu tempat. Karena sedang berpura-pura, Cion berbohong kalau Yubom berasal dari suku Pipit, membuat Yubom sendiri merasa kaget setengah mati. Cian malah semakin asik menggoda Nari dengan bertanya apakah suku Pipit dan suku Kelapa adalah sekutu dekat. Nari langsung menjawab kalau mereka memang sekutu, sementara Yubom hanya bisa terdiam bingung melihat tingkah aneh mereka berdua. Nari kemudian menunduk minta maaf pada Chon karena sudah menyerangnya. Tadinya dia mengira Chon adalah orang jahat. Kalian pasti tahu apa yang Nari rasakan dia lapar. Jadi Cion bertanya apakah Yubom punya makanan di rumahnya. Kalian dan saya akan melihat bagaimana Yubom masih melongo tak percaya melihat Cion yang tiba-tiba muncul mengasuh seorang anak perempuan. Tak lama kemudian, Yubom membawa mereka semua ke rumahnya yang unik karena bentuknya persis seperti sarang burung raksasa. Cian memuji hasil kerja Yubom dan mengakui kalau rumah buatannya itu ternyata dibangun dengan sangat rapi dan kokoh. Yubom lalu menyajikan sepiring kerang bakar dengan campuran labu setan yang aromanya benar-benar menggoda. Baru melihat tampilannya saja, kita sudah tahu kalau ini pasti lezat. Begitu Gu dan Nari mencicipinya, mereka serasa terbang ke surga makanan. Bahkan si dingin Cion pun mengakui kalau rasanya memang juara. Belum lagi tambahan lumut merahnya. Yubom sangat bangga dengan masakannya karena bumbu lumut merah itu memang penyedap rasa serbaguna yang sangat istimewa. Baru saja Yubom ingin memperingatkan mereka agar makan perlahan. Tiba-tiba Nari berteriak minta tambah dengan semangat yang luar biasa. Yubom hampir saja pingsan terkena serangan jantung mendadak karena stok bahan makanannya sudah ludes tak bersisa sama sekali. Karena sangat menyukai makanannya, Nari menawarkan diri mencari kerang tambahan. Yubom sempat ragu dan memperingatkan kalau mencari kerang di sana bisa sangat berbahaya baginya.
Namun Nari langsung lari begitu saja, sambil berjanji akan membawa tangkapan sebanyak mungkin demi bisa makan, sampai perutnya benar-benar kenyang. Saat anak-anak sedang pergi, para tetua ini mulai berbicara serius membahas apa saja yang terjadi setelah kepergian Qian waktu itu. Yubom merasa takjub saat mendengar cerita bahwa Qian bisa bangkit dari kematian berkat sel-sel keabadian yang tertanam di dalam tubuhnya. Yubom kemudian bertanya, penasaran apakah Qian punya niat untuk kembali ke laboratorium rahasia tempat mereka dulu pernah berada. Qian mengaku terkadang dia ingin kembali, tapi hidupnya sekarang sudah cukup tenang. Dia lalu balik bertanya apakah Yubom juga berencana untuk membalas dendam pada mereka. Perhatikan bagian ini, Yubom menjelaskan bahwa meski segel di tubuh Qian mungkin hilang, nasib buruk masih tetap menghantui mereka yang tersisa. Di dalam tubuh mereka, masih tertanam mantra peledak mematikan yang bisa aktif kapan saja tanpa peringatan. Yubom sangat yakin tubuh mereka akan langsung meledak berkeping-keping begitu mereka mencoba melangkahkan kaki kembali ke dunia manusia. Qion memperhatikan Yubom sudah bisa mengendalikan sayapnya, tapi dia bertanya kenapa bentuk kepalanya masih belum juga kembali normal seperti dulu. Yubom mengaku bisa berubah, tapi dia sengaja tetap seperti ini demi saudaranya. Karena wajah saudaranya sudah berubah drastis, dia tidak ingin membuatnya merasa sedih jika dia terlihat normal sendirian. Tiba-tiba, Qion melontarkan sebuah pertanyaan yang sangat sensitif kepada Yubom. Kalian pasti kaget mendengarnya Yubom, ternyata hanya punya sisa waktu 1 bulan untuk hidup, dan sedihnya dia sudah mengetahui hal itu. Yubom mengakui betapa sulitnya saat pertama kali tiba di dunia iblis, karena dia harus berjuang keras mengumpulkan mana hanya demi bertahan hidup. Lama-kelamaan, energi mana dan energi iblis dalam dirinya menjadi seimbang. Berkat hal itu, Yubom sempat merasakan ketenangan yang cukup lama di sana. Sialnya, sesuatu yang buruk terjadi baru-baru ini. Saluran mana milik Gia mendadak kacau, dan energi iblisnya mulai mengamuk tak terkendali. Yubom bercerita dia mencoba membukanya dengan paksa, tapi tindakan nekat itu justru merusak saluran mananya sendiri hingga terluka parah. Yubom terus berusaha menahannya, sementara Gia lebih banyak tidur karena dia sengaja memakan buah-buahan yang mengandung racun tidur yang kuat. Qian menyadari bahwa Gia sengaja membuat dirinya koma untuk memperlambat laju energi iblis yang sedang menghancurkan sistem di dalam tubuhnya. Saat itulah, Qion teringat akan sebuah ramuan dari tanaman mandragora yang legendaris untuk menyembuhkan kerusakan parah pada saluran mana tersebut. Qian langsung paham kalau Yubom sama sekali tidak tahu soal ini. Makanya dia tidak pernah mencoba mencari pengobatan itu sebelumnya. Di sisi lain, Gia sedang menderita di gua persembunyiannya. Yubom benar-benar syok sekaligus bahagia saat tahu bahwa dia dan Gia sebenarnya masih bisa diselamatkan. Qian memaklumi ketidaktahuan Yubom karena dia sendiri bisa tahu semua ini berkat belajar farmakologi di laboratorium sejak usia 15 tahun. Qian menjelaskan bahwa yang mereka butuhkan hanyalah meminum air murni dari saluran mana yang dicampur dengan sisa-sisa akar tanaman mandragora tadi. Dulu Qian menganggap sisa akar itu sampah, tapi ternyata benda itu menyerap energi iblis bawah tanah dan tumbuh menjadi entitas baru yang terus berlipat ganda. Akar itu pada dasarnya adalah sumber vitalitas murni yang berdiri sendiri dengan kekuatan luar biasa. Itulah sebabnya air sulingan dari sisa akarnya memiliki efek yang sangat luar biasa untuk meregenerasi total saluran mana yang sudah hancur. Qion tak menyangka tanaman itu akan berguna, tapi dia sangat bersyukur karena saat ini dia ternyata memang sedang membudidayakan mandragora. Qion berjanji akan pergi mengambilnya untuk Yubom. Yubom sangat terkejut mendengar Qion rela menyeberang ke dunia manusia hanya demi mendapatkan air sulingan itu. Qion mengingatkan bahwa Yubom tidak mungkin bisa pergi karena kutukan di tubuhnya, itulah sebabnya dia harus menjadi orang yang berangkat melakukan tugas ini. Namun sebelum pergi, dia meminta tolong kepada Yubom agar tetap menjaga Nari dan Gu selama dia tidak ada di rumah. Karena alkemis yang akan membuat air sulingan itu pasti meminta bayaran yang mahal atas jasanya nanti. Qion bertanya apakah Yubom punya uang, tapi dia menggeleng. Untungnya, dia punya tumpukan barang berharga hasil rampasan dari para pemburu yang pernah datang. Qian membawa barang-barang itu dan pergi ke dunia manusia. Sesampainya di sana, dia segera menemui Bongu untuk meminta bantuan mencarikan seorang ahli alkimia. Untungnya Bongu sekarang sudah menjadi pemandu yang disegani. Dia memberitahu Qian soal cabang toko alkimia baru yang baru saja dibuka di daerah kumuh. Dia berencana mengantar Qion ke sana, karena itulah satu-satunya harapan terbaik mereka untuk bisa mendapatkan apa yang mereka cari selama ini. Kalian dan saya pasti bertanya-tanya hal yang sama dengan Qian, kenapa Bongu sekarang memakai karung pasir di sekujur tangan dan kakinya? Oke, mari kita mulai petualangan Qian, saat Bongu bilang dia ingin jadi kuat seperti idolanya.
Cian kaget mendengarnya, tapi Bongu sudah tahu kalau Cian adalah pemburu hebat, karena dia berani masuk ke alam iblis cuma modal tangan kosong. Tidak lama kemudian, mereka sampai di toko alkimia, dan Bongu memberitahu kalau ada manajer cabang baru yang katanya sangat ahli dalam bidangnya. Selain punya kemampuan hebat, dia juga punya kepribadian yang sangat baik. Saat itu juga, mereka melihat sang manajer dari kejauhan sedang menerima telepon dari seorang rentenir. Bongu menjelaskan kalau manajer itu sebenarnya sudah bekerja selama 20 tahun di cabang Kota Emas, tapi dia malah diturunkan pangkatnya ke pemukiman kumuh dan gajinya dipotong habis. Cian yakin kalau orang ini pasti sudah melakukan kesalahan yang sangat fatal. Bongu menjelaskan kalau sebenarnya salah satu atasan manajer itu diam-diam mencuri uang bantuan yang seharusnya diberikan untuk warga pemukiman kumuh. Namun, saat alkemis Kim melaporkan tindakan korupsi itu, dia malah dibuang karena dianggap sebagai pembuat masalah. Saat itulah, Kim menyadari kehadiran Bongsu, dan wajah sedihnya seketika berubah menjadi sangat ceria. Bongu kemudian memberitahu Kim kalau Cian sedang membutuhkan bantuan seorang alkemis. Cian memakai kekuatannya untuk menilai pria itu dan terlihat kalau dia memang sangat ahli. Setelah berhasil mempertemukan mereka, Bongu pamit pergi karena merasa harus berlatih lagi. Di dalam kantor alkimia, asisten toko sedang mengeluh soal pendapatan mereka yang rendah tepat saat Sion dan si manajer masuk ke ruangan. Begitu masuk ke dalam, Sion tidak mau basa-basi dan langsung bicara pada intinya. Nah, perhatikan bagian ini, karena Cian meminta Kim untuk membuat lubang mana murni menggunakan mandragora. Apalagi dia tahu kalau Kim adalah alkemis hebat peringkat A-. Kim menganggap Cian cuma bicara omong kosong karena dia tahu tidak mungkin ada tanaman mandragora di daerah kumuh ini. Selain hal itu, dia juga heran bagaimana bisa Cian mengetahui peringkat keahliannya. Kim hampir menolak tawaran itu karena kekurangan bahan, tapi Cian tiba-tiba mengeluarkan akar mandragora kecil dengan energi iblis sangat pekat yang membuatnya terkejut. Kim benar-benar terpana melihat akar mandragora itu tampak sangat segar, seolah-olah baru saja dipanen dari alam liar. Cian kemudian menyebutkan kalau dia berencana untuk membayar jasa Kim dengan barang-barang spesial dari wilayah pesisir pantai. Dia memberikan tas itu pada Kim agar diperiksa isinya. Kim kaget melihat mutiara hitam peringkat S yang bahkan belum pernah dilihat oleh orang-orang di markas besar. Selain mutiara berharga itu, di dalam tasnya juga terdapat kerang raksasa dan lumut merah. Cian bertanya apakah semua bahan itu cukup untuk menutupi biaya pembuatan, dan Kim menjawab ya dengan sangat yakin. Bahkan semua bahan itu sudah lebih dari cukup untuk membeli seluruh gedung ini. Si asisten segera pergi untuk mengambil alat penilai karena barang berharga butuh alat yang mahal. Segera setelah si asisten toko itu meninggalkan ruangan, Cian melihat mandragora di dalam sebuah tabung dan bertanya pada Kim, padahal tadi Kim bilang kalau mereka tidak punya stok. Kim menjelaskan kalau mandragora itu sudah mati selama 10 tahun, yang artinya semua efek obatnya sudah hilang, tidak bersisa sama sekali. Kim cuma menyimpannya karena dia tertarik melakukan riset soal tanaman itu. Tapi tiba-tiba saja Cian mengatakan kalau mandragora itu sebenarnya masih hidup. Kalian lihat sendiri kan? Cian langsung memberinya energi mana dan mandragora itu bereaksi dengan sangat mengejutkan di depan mata Kim. Cian menjelaskan kalau mandragora itu cuma sedang dalam keadaan koma karena energi iblisnya sudah benar-benar terkuras habis. Kim awalnya sulit mempercayai apa yang sedang terjadi karena dia sendiri sudah sering mencoba memberinya banyak energi mana sebelumnya. Tiba-tiba, bos jahat bernama An masuk ke ruangan, dan dia langsung menghina kantor Kim yang dianggapnya sebagai tempat sampah. Kim kaget melihat pria itu dan bertanya kenapa dia datang ke pemukiman kumuh. An bilang dia dapat laporan kalau ada barang bagus yang baru masuk. Kim mulai menyadari hal itu dan merasa heran apakah asistennya sudah diam-diam menghubungi An secara sepihak. An datang membawa pengawal kembar pengguna kemampuan, lalu memperkenalkan dirinya sebagai An Jijang, sang direktur dari Asosiasi Alkimia. Dia ingin mengajak Cian pergi bersamanya ke Kota Emas dan berjanji akan merawatnya dengan sangat baik. An terus merayu Cian dengan menawarkan kontrak eksklusif yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh alkemis rendahan seperti Kim. Cian malah bertanya soal kutil di hidung An karena ingin tahu hubungannya dengan An Buktio, dan An tertawa bangga saat mengakui kalau itu adalah kakeknya. Cian bisa melihat dengan jelas kemiripan sifat sampah mereka karena Baktio adalah orang yang bertanggung jawab atas eksperimen Chimera yang menyiksa dirinya. Kakeknya adalah ilmuwan busuk yang tidak pernah peduli pada anak-anak, bahkan dia punya kutil yang sama persis seperti cucunya ini. Begitu Cian memastikan kalau mereka berdua memang mirip, dia langsung menghantam An dengan aura yang sangat kuat sampai dia berlutut. Cian merasa sangat kecewa
karena ternyata An sama sampahnya dengan sang kakek yang merupakan orang serakah dan gila akan kekuasaan. An benar-benar bingung dan ketakutan saat Cian memutuskan untuk memberikan satu pertanyaan sederhana yang akan menentukan apakah dia akan tetap hidup atau mati. Dengan tatapan mata yang sangat penuh amarah, dan sekarang kita tunggu, karena saat Cian bertanya soal laboratorium TDA, si brengsek An malah mengaku tidak tahu apa-apa soal hal itu. Oke, mari kita mulai dengan Cian yang bertanya sekali lagi, apakah N benar-benar tidak tahu tentang laboratorium riset Chimera tempat Bokdio bekerja? Kim yang bersembunyi di balik pilar kaget mendengar pemenang hadiah perdamaian itu ternyata pernah bekerja di sebuah lab ilegal. Sambil tersungkur di lantai, N memarahi Cian dan memintanya jangan menghina nama ayahnya yang sudah berjasa mendidik generasi muda di universitas. Bahkan, setelah pensiun, dia mendonasikan seluruh hartanya untuk keluarga korban Gate. Itulah alasan mengapa dia dianugerahi hadiah perdamaian. Cian sadar kalau Bokdio sengaja melakukan pertobatan di depan publik setelah menghabisi nyawa begitu banyak orang di balik layar selama ini. Cian awalnya mengira pria itu masih hidup, karena dia bukan seorang Awaken yang memiliki kekuatan super, tapi ternyata dia mati dengan sangat cepat. Nah, perhatikan ini. Cian bertanya, apakah itu efek jatuh dari jendela membuat N syok karena kejadian rahasia itu terbongkar, lalu Cian mengaku dialah yang melempar Bokdio, karena tega mengubah anak-anak malang menjadi monster Chimera. Pria itu mengancam akan melempar mereka ke dalam gate, tapi Cian bergerak lebih cepat dan langsung mendorongnya keluar dari jendela. Cian kemudian menegaskan kepada N bahwa dia hanya akan memberinya satu kesempatan terakhir untuk menebus segalanya. Dia ingin N pergi kembali dan mulai menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di dalam laboratorium riset TDA. Cian berjanji akan menemukannya lagi saat waktunya tepat, meski dia sendiri tak menyangka akan bertemu keturunan Bokdio di kawasan kumuh ini. Dia teringat bagaimana mereka menjadikannya bahan eksperimen menyakitkan saat usia 9 tahun hingga bagian tubuh monster muncul di umur 20. Sejak saat mengerikan itu, dia benar-benar tidak ingat lagi apa yang sebenarnya terjadi pada kesadaran dan dirinya sendiri. Dia baru menyadari bahwa selama ini, dia hanya bergerak mengikuti perintah dan insting tanpa bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Dia terpikir mungkin nama labnya sudah berubah sekarang. Tak lama kemudian, Kim kembali dari laboratoriumnya membawa air murni pesanan Cian. Cian merasa sangat terkesan dengan kecepatannya, padahal dia tahu Kim adalah seorang alkemis tingkat A yang sangat hebat. Kim menjelaskan bahwa semua bahan yang diberikan sangat berkualitas, sehingga seluruh proses pembuatannya berjalan dengan sangat lancar tanpa kendala. Tiba-tiba saja, Kion mengajak Kim untuk menandatangani kontrak pribadi dan berjanji akan memberikan sisa bahan-bahan langka lainnya sebagai bonus. Kim benar-benar terkejut mendengar tawaran kontrak eksklusif serta pasokan bahan-bahan super mahal yang diberikan oleh Cian kepadanya saat itu. Air mata bahagia mulai mengalir deras dari matanya saat Kim mendengar tawaran kerja sama yang sangat luar biasa tersebut, membuat Cian bingung karena mengira tawarannya buruk. Ternyata Kim berasal dari kawasan kumuh, dan orang tuanya terlilit hutang pribadi yang besar. Dia sudah berjanji pada dirinya sendiri akan melunasi hutang itu suatu hari nanti, namun seberapa keras pun dia mencoba, dia selalu gagal. Kebaikan Cian ini terasa sangat besar sampai dia bingung bagaimana cara membalasnya. Cian hampir tidak percaya pria di depannya ini sudah sibuk berpikir bagaimana cara untuk membalas budi secepat itu. Cian kemudian menenangkan Kim dan mengatakan bahwa yang dia inginkan hanyalah agar mereka berdua bisa terus bekerja sama. Cian tahu dia masih akan membutuhkan bantuan Kim di masa depan. Karena semua urusannya sudah beres, dia memutuskan untuk segera pulang. Kalian dan saya pasti sudah menduga, keadaan di rumah jadi kacau balau karena Gia mendadak mengamuk dan menghajar Yubom tanpa ampun. Meski dipukuli habis-habisan oleh kakaknya sendiri, Yubom tetap bertahan demi memegang teguh janjinya untuk melindungi anak-anak itu. Yubom akhirnya memutuskan melawan dan menjatuhkan kakaknya. Tapi tiba-tiba sebuah pelindung aneh yang sangat kuat muncul menyelimuti tubuh Gia. Yubom kebingungan dengan apa yang terjadi sampai dia menyadari bahwa Chon lah yang memasang segel ubur-ubur untuk menahan pergerakan adiknya. Semua orang merasa sangat lega dengan kedatangan Chon, dan Yubom langsung bertanya dengan tidak sabar, apakah obatnya sudah berhasil didapatkan. Chon memastikan obatnya ada padanya. Dia menyuruh Yubom memberikan 1 botol pada Gia dan meminum 1 botol lagi untuk dirinya sendiri. Setelah meminum obat tersebut, Gia perlahan mulai tenang, dan akhirnya terbangun di malam hari dengan Nari yang tertidur lelap di sampingnya. Gia sempat mengira ini semua hanya mimpi sampai dia melihat Yubom dan Chon sedang duduk santai bersama di depan api unggun. Saat Cian menoleh ke arahnya, Gia hampir pingsan karena ketakutan
dan langsung berteriak keras bertanya siapa sebenarnya pria asing tersebut. Teriakan nyaring itu membangunkan Nari dari tidurnya, yang kemudian langsung bersikap sangat ramah dan mencoba menyapa Gia dengan hangat. Yubom menyuruh Gia memeriksa tubuhnya, dan dia baru menyadari bahwa lukanya sudah sembuh total, serta wajahnya telah kembali normal seperti semula. Gia benar-benar terpukau melihat perubahan itu, dan bertanya pada adiknya dari mana dia bisa menemukan orang-orang hebat seperti mereka. Yubom sangat heran kakaknya tidak mengenali Chion. Padahal dialah yang selama ini selalu menangis karena sangat ingin bertemu dengan pria itu. Yubom maklum karena mereka sudah lama tidak bertemu, tapi setelah diperhatikan baik-baik, Gia akhirnya sadar bahwa pria itu adalah nomor 17. Dia langsung berlari ke arah adiknya untuk memastikan apakah penglihatannya benar tentang nomor 17 dan adiknya pun mengiyakan. Bukannya bersikap ramah, Chian malah memancarkan aura dingin dan bertanya apakah masih ada sisa stok lumut merah yang mereka simpan. Yubom menjawab bahwa lumutnya sudah habis, namun Gia tidak merasa kaget, karena Kion memang dikenal sebagai orang yang paling tidak punya empati. Meskipun begitu, kita baru saja melihat akhir yang menyentuh saat Gia melepas maskernya untuk berterima kasih atas semua bantuan tulusnya. Mari kita mulai petualangan ini. Nari baru saja melihat peri laut yang berkilauan di sana. Ternyata, itu kuda laut dari laut dalam, tapi Gia dan Yubom menjuluki mereka peri karena sangat lucu. Makhluk ini hanya muncul di malam hari dan akan menghilang saat fajar tiba. Gia bilang mereka bisa menemukan kuarsa kuning jika mengikutinya, dan Chian sadar dia telah melupakan misi utamanya. Chian bertanya kapan matahari akan terbit, dan Gia menjawab itu akan terjadi sebentar lagi. Karena waktunya sudah sangat mepet, Chian memutuskan untuk langsung menyelam. Sementara itu di luar, para ilmuwan mencatat lokasi terakhir Chimera mekanik di wilayah pesisir. Saat rapat, N menelepon Mongdu menanyakan apa dia tahu soal laboratorium TDA. Mongdu mengaku tidak tahu, padahal N bilang itu laboratorium terlarang yang sudah lama beroperasi. Mongdu mencoba meyakinkan N bahwa laboratorium Hanbit tidak melakukan hal ilegal semacam itu. Dia teringat pesan Bokdio untuk jadi peneliti jujur, tapi dia penasaran bagaimana N tahu soal laboratorium itu. Tiba-tiba asistennya datang membawa kabar sukses tentang pembuatan Mandreora logam cair. Mongdu sangat senang karena Mandreora adalah makhluk yang punya ikatan kekerabatan yang sangat luar biasa. Dia merasa beruntung karena masih menyisakan sedikit logam cair. Perhatikan baik-baik, sekarang Mandreora logam ini akan memburu Nari dengan bantuan para pemburu kelas A. Dia sangat haus menemukan Nari, mahakarya terbaik dalam hidupnya. Kembali ke dunia iblis, Yubom menatap laut sambil mengingat obrolannya dengan Chian tentang kuarsa. Ternyata Chian ingin memakai kuarsa itu untuk rumahnya, yang tentu saja membuat Yubom terkejut. Yubom menyadari bahwa Chian benar-benar mulai menikmati waktunya di dunia iblis. Chian lalu mengajak Yubom ke dunia manusia, dan Yubom cukup penasaran melihat perubahan di sana. Chian bahkan menawarkan bantuan untuk menghapus kutukan yang ada di tubuh Yubom. Yubom sangat penasaran, dan Chian menceritakan soal alkemis hebat bernama Kim yang sangat terampil. Kim akan meneliti mantra itu, tapi Chian memperingatkan Yubom agar jangan berharap terlalu tinggi. Kalian juga tersentuh kan? Yubom menangis haru karena Chian terus membantu mereka tanpa pamrih. Chian sangat kagum pada kakak beradik ini dan merenungkan arti penting dari sebuah perjuangan hidup. Dengan menolong mereka, Chian yakin dia akan segera menemukan jawabannya. Saat menatap laut, saudarinya muncul di kejauhan dan melemparkan tali padanya untuk segera ditarik. Yubom menarik tali itu sekuat tenaga dan terkejut karena bebannya ternyata sangat berat sekali. Ternyata yang ditariknya adalah tumpukan besar batu kuarsa kuning. Yubom terpana melihat hasil tambang sebanyak itu yang berhasil didapat Chian dan timnya. Nari dan Chian sangat asyik menambang di istana bawah laut yang tampak sangat indah tersebut. Nari pun berjanji ingin mengunjungi istana cantik itu lagi nanti. Karena batunya terlalu banyak, Yubom bingung bagaimana cara membawanya pulang ke rumah mereka. Tiba-tiba, seekor burung nuri raksasa terbang sendirian tepat di atas mereka semua. Nari sangat kagum dan berkata kalau burung itu terlihat sangat cantik, tapi Gia memperingatkan bahwa burung sepanjang 4 meter itu sebenarnya sangatlah ganas. Bahkan Gia dan Yubom sendiri pun selalu berusaha menghindari mereka. Namun, Chian justru punya ide gila menjadikan burung buas itu sebagai truk pengangkut batu. Di rumah, Kishuk masih fokus melatih aliran mananya setiap hari. Dia merasa lubang mananya membesar, dan mimpinya menjadi pemburu kelas A makin dekat. Saat sedang asyik, mendadak Mandreora logam cair muncul tepat di belakangnya. Dia panik, apalagi ada 3 pemburu kelas A yang sangat mengerikan di sana.
Para pemburu itu langsung mengenali Kishuk karena kepala botaknya yang sangat khas. Mereka pun langsung mengejeknya, teringat saat mereka merundung Kishuk di ujian dulu. Dan percaya deh, aksi para Mandreora di taman ini bakal jadi penutup yang sangat luar biasa. Sobat, lihatlah betapa senangnya para hunter, karena Mandreora ini harganya sangat mahal. Salah satu hunter mulai mendekati Mandreora itu untuk mencoba menipunya. Kishio sudah bersiap mengorbankan nyawanya demi melindungi mereka, tapi perhatikan ini Mandreora terbesar mendadak menendang hunter itu hingga terpental sangat jauh sekali. Secara mengejutkan, Yubo dan Gia sampai di rumah itu pada waktu bersamaan. Kalian pasti penasaran kan, siapa sebenarnya yang bikin onar di rumah Xian? Mereka mendahului Qian karena burung beo itu terbang lambat akibat dihajar. Saat dijinakan percaya deh, petualangan kita baru saja dimulai.